Wanita miskin penjual kerupuk tak sengaja menolong pria miskin yang kelaparan. Setelahnya dia syok saat rumahnya didatangi rombongan mobil mewah. Ternyata pria itu CEO kaya yang menyamar. Kini nasibnya berubah drastis. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Udara dini hari di Gubuk Reot itu terasa lebih menggigit dari biasanya. Menusuk kejam hingga ke sumsum tulang. Namun, bagi Sari, dinginnya angin malam yang menyusup lewat celah-celah dinding anyaman bambu yang lapuk bukanlah musuh utamanya. Musuh utamanya adalah rasa kantuk yang seolah mengikat kelopak matanya dengan beban bertonton, dan hawa panas yang seakan siap memanggang kulitnya hidup-hidup. Tepat pukul 3 pagi, ketika ayam jantan pun belum sudi membuka mata, gadis malang itu sudah terduduk bersimpuh di lantai tanah yang lembab, tepat di depan tungku tanah liat yang retak-retak. Tangannya yang seharusnya halus bak pualam di usianya yang baru menginjak awal 20-an, kini terasa kasar bak parutan kelapa. Jari-jarinya dipenuhi kapalan tebal dan beberapa bekas luka melepuh yang belum sepenuhnya mengering. Bukti bisu dari pertarungan tak berkesudahan melawan letupan minyak mendidih setiap subuhnya. Aroma tengik minyak goreng murah kelas 3 bercampur baur dengan jelaga pekat dari kayu bakar yang setengah basah, menciptakan kepulan asap yang mencekik paru-paru. Sari terbatuk pelan, dadanya sesak. Namun tangannya tak henti mengayunkan sutil kayu raksasa, membalik kerupuk-kerupuk aci yang mengembang perlahan di dalam wajan hitam legam. Air matanya menetes meresap ke dalam pori-porinya, bukan karena kesedihan yang merobek dada, melainkan karena perihnya asap yang menusuk kornea matanya secara brutal. Setiap kali keringat sebesar biji jagung bercucuran dari pelipisnya yang dekil oleh sapuan arang, Sari hanya bisa menyekanya dengan punggung lengan kebayanya yang usang. Kebaya katun yang dulunya berwarna kuning cerah itu kini telah berubah warna menjadi kecoklatan kotor, dengan jahitan di bagian bahu yang sudah terlepas parah, memperlihatkan betapa kemiskinan telah merenggut paksa masa mudanya tanpa sisa. Di dalam kepalanya yang berdenyut nyeri, rentetan angka-angka hutang terus berputar bagaikan kaset rusak yang menyiksa kewarasan. Ingatan tentang almarhum ayahnya yang batuk darah di ranjang bambu, memohon ampunan pada lintah darat berhati iblis, kembali mengoyak ulu hatinya dengan kejam. Demi menebus biaya rumah sakit sang ayah yang pada akhirnya tetap tak tertolong, nyawa dan kebebasan Sari telah tergadaikan. Bunga berbunga yang dipatok secara sepihak telah mengubah pinjaman kecil itu menjadi monster raksasa yang siap menelan seluruh masa depannya bulat-bulat. Tiba-tiba, suara gedoran biadab dari arah depan menghancurkan sisa-sisa keheningan malam. Brak, brak, brak. Daun pintu kayu tipis yang sudah dimakan rayap itu bergetar hebat, nyaris terlepas dari engsel karatan yang menahannya. Jantung Sari seolah melompat dari rongga dadanya, berdegup dengan ritme yang sangat menyakitkan. Darahnya berdesir cepat, meninggalkan hawa dingin es yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Bahkan sebelum pintu itu terpelanting terbuka, hidungnya sudah menangkap aroma yang sangat ia benci. Bau parfum murahan yang manisnya luar biasa menyengat. Sangat kontras dan memualkan saat bertabrakan dengan bau pesing selokan dan tengiknya minyak goreng di dalam gubuknya. Sesosok pria dengan perut buncit yang seakan siap merobek kancing-kancing kemeja batiknya melangkah masuk tanpa diundang. Juragan Darman, penguasa bayangan kampung yang tumpukan kekayaannya dibangun murni di atas air mata dan penderitaan orang-orang miskin. Lehernya yang berlipat-lipat tertutup oleh kalung emas ukuran rantai anjing, sementara jari jemarinya yang gemuk dan basah oleh keringat dipenuhi batu akik raksasa yang memantulkan cahaya redup dari lampu pijar 5 watt di langit-langit gubuk. Di belakangnya, 2 orang preman berwajah sangar berdiri bersedekap, menatap Sari dengan pandangan merendahkan bak melihat seekor cacing tanah yang tak berharga sedikitpun. Gadis itu buru-buru meletakkan sutilnya. Tubuhnya gemetar hebat hingga lututnya tanpa sadar membentur bibir tungku yang membara. Rasa perih yang menyengat dari kulit yang kembali melepuh tak sebanding dengan teror yang kini berdiri congkak di hadapannya. Sari menundukkan kepala dalam-dalam, tak berani menatap wajah berminyak pria itu. Namun, dari sudut matanya yang basah, ia bisa melihat ujung sepatu kulit mengkilap milik Juragan Darman melangkah mendekat, menginjak beberapa kerupuk mentah yang jatuh di lantai tanah berdebu hingga hancur berkeping-keping. Suara kerupuk yang remuk di bawah sol sepatu itu terdengar persis seperti suara tulang-tulang harapan Sari yang dipatahkan tanpa ampun. Dasar gembel bau got. Kau pikir kerupuk tengikmu ini bisa melunasi hutang bapakmu yang menggunung? Bentak Darman, suaranya yang serak dan berat membelah udara pengap di dapur reo tersebut. Pria itu menyeringai jijik,
menunjuk ke arah wajan hitam dengan tongkat kayu berukir naga di tangannya. Melalui gigi-giginya yang menguning karena tembakau, ia mengancam tanpa sedikit pun belas kasihan. Jilat telapak sepatu kulitku sekarang, atau gubuk reotmu ini kujadikan abu bersama tanahnya malam ini juga. Hinaan itu diiringi oleh tawa sumbang dan kasar dari kedua preman di belakangnya, sebuah simfoni penderitaan yang membuat dada Sari terasa diikat kuat dengan kawat berduri yang ditarik kencang. Sari meremas ujung kebayanya yang lusuh. Buku-buku jarinya memutih pasi karena menahan campuran antara rasa takut yang melumpuhkan sendi dan amarah yang tak berdaya. Bibirnya yang pucat dan kering bergetar hebat saat ia memaksakan diri mengeluarkan suara, memohon dengan nada parau yang menyayat hati nurani siapapun yang mendengarnya. Ia memohon belas kasihan dengan tubuh yang meluruh ke tanah, meminta tambahan waktu hanya untuk beberapa hari lagi. Dengan napas tersengal, ia berjanji akan menjajakan kerupuknya lebih jauh, menembus panasnya aspal kota hingga telapak kakinya hancur melepuh sekalipun, demi mengumpulkan lembaran rupiah bernoda debu. Namun, permohonan tulus yang diucapkan dengan air mata yang kini mengalir deras membasahi pipi kotornya itu, sama sekali tidak mampu menyentuh dinding nurani batu milik sang lintah darat. Juragan Darman justru mendengus kasar. Wajahnya memerah karena emosi dan arogansi yang meluap-luap. Dengan satu gerakan kilat yang tak terduga, ia mengayunkan ujung tongkatnya, menghantam keras pinggiran wajan hingga minyak mendidih itu terciprat, mengenai punggung tangan Sari. Gadis itu memekik tertahan, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga mengecap rasa amis darah demi menahan jeritan rasa sakit, tak sudi memuaskan ego pria kejam di depannya dengan rintihannya. 3 hari. Darman menyalakan ultimatum terakhirnya, hanya 3 hari waktu yang tersisa sebelum matahari terbenam. Jika tak ada segepok uang yang disetorkan, tubuh Kurusari dan seluruh barang rongsokannya akan ditendang ke tengah jalanan becek untuk selamanya. Setelah menjatuhkan vonis mati sosial tersebut, Darman berbalik badan, meludah sembarangan ke arah tungku hingga menimbulkan suara mendesis keras dari bara api, lalu melangkah pergi meninggalkan aura keputusasaan yang sangat pekat di udara. Keheningan yang menyesakkan kembali menyelimuti gubuk itu, kini hanya diisi oleh suara isak tangis pilu yang tertahan di tenggorokan Sari. Gadis itu menatap punggung tangannya yang melepuh merah dan terasa berdenyut menyakitkan, lalu beralih menatap sisa-sisa kerupuk di dalam kaleng seng yang penyok. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib yang kejam ini. Tidak ada satupun bahu yang bisa ia jadikan tempat bersandar. Air matanya diseka dengan kasar, meninggalkan noda hitam memanjang dari jelaga di pipi ayunya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia kumpulkan dari dasar keputusasaan yang paling dalam, Sari memaksakan diri berdiri tegak. Ia harus mengemasi dagangannya sekarang juga. Ia harus berjalan membelah kerasnya aspal kota di bawah terik matahari yang siap membakar, tanpa sedikit pun menyadari bahwa di luar sana, takdir yang agung telah menyiapkan sebuah pertemuan tak terduga yang akan membalikan roda kehidupannya secara sangat brutal dan melegakan. Matahari tepat berada di atas ubun-ubun, menyinari aspal kota dengan intensitas panas yang seolah siap melelehkan apa saja yang berani menyentuhnya. Udara bergetar karena suhu yang ekstrim, menciptakan fatamorgana di ujung jalan raya yang padat merayap. Di tengah hiruk-pikuk klakson kendaraan yang saling bersahutan memekakan telinga, Sari menyeret langkahnya dengan gontai. Telapak kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis dan beda sebelah terasa seperti dipanggang di atas pelat besi mendidih. Setiap langkah adalah siksaan, namun ia tak berani untuk sekadar berhenti beristirahat. Tali rafia yang mengikat kaleng seng raksasa berisi ratusan kerupuk itu menancap kejam di bahu kurusnya, meninggalkan garis merah keunguan yang berdenyut nyeri seiring dengan ritme napasnya yang tersengal-sengal. Setiap kali kaleng seng itu bergesekan dengan luka di bahunya, perihnya terasa bagaikan sayatan silet yang disiram cairan cuka. Keringat sebesar biji jagung terus bercucuran, melewati pelipisnya, pedih mengenai matanya yang sudah memerah karena kurang tidur dan asap tungku subuh tadi. Bibirnya yang pucat pasi dan pecah-pecah komat kamit merapalkan doa, memohon pada langit yang tak berawan. Tuhan, tolong lariskan daganganku siang ini. Aku tidak mau diusir dari rumah Bapak. Aku mohon. Rintih Sari pelan dengan tenggorokan yang terasa penuh pasir. Bayangan wajah bengis Juragan Darman dan ancaman pengusiran dalam waktu 3 hari terus berputar-putar di dalam kepalanya bak hantu yang tak mau pergi. Rasa takut akan kehilangan satu-satunya tempat bernaung, tempat yang menyimpan kenangan terakhir almarhum ayahnya, memaksanya menembus batas rasa sakit fisiknya. Ia memaksakan senyum tulus yang tampak sangat menyedihkan di wajah dekilnya setiap kali ada pejalan kaki berpakaian necis yang melintas, menawarkan kerupuknya dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh deru mesin Metro Mini.
Namun, balasan yang ia terima hanyalah tatapan jijik, lambaian tangan merendahkan, atau bahkan senggolan kasar yang nyaris membuat kaleng kerupuknya terpelanting ke aspal kotor. Kota ini memang kejam. Sebuah hutan beton di mana empati telah lama mati dan terkubur jauh di bawah gedung-gedung pencakar langit yang angkuh. Sari menatap deretan mobil mewah yang melintas mulus di depannya, kaca jendelanya tertutup rapat, menyembunyikan manusia-manusia beruntung yang tengah menikmati sejuknya pendingin udara. Perut gadis malang itu berbunyi nyaring, melilit perih karena sejak kemarin sore hanya diisi oleh air putih dan sisa kerupuk bantat yang tak layak jual. Tapi ia mengabaikannya secara paksa. Laparnya tak seberapa dibandingkan dengan ancaman kejam si lintah darat. Ia harus menjual semuanya hari ini, atau besok ia benar-benar akan tidur beralaskan tanah basah di pinggir selokan. Dengan pandangan yang mulai berkunang-kunang karena dehidrasi tingkat dewa, Sari tertatih-tatih menuju sebuah trotoar di bawah pohon rindang yang daunnya sudah layu tertutup debu polusi, sekadar mencari 10 detik untuk membiarkan bahunya beristirahat dari beban kaleng seng tersebut. Tepat ketika ia hendak menurunkan kaleng kerupuknya dengan ekstra hati-hati, ekor matanya menangkap sebuah gundukan kumal di sudut trotoar yang paling kotor. Awalnya, ia mengira itu hanyalah tumpukan karung sampah yang dibuang sembarangan oleh pedagang kaki lima di malam sebelumnya. Namun, saat angin panas berembus membawa aroma pesing selokan dan debu jalanan, gundukan itu bergerak pelan, disusul oleh suara erangan serak yang sangat lirih, nyaris seperti suara ranting kering yang patah diinjak sepatu. Jantung Sari mencelos hebat. Ia menyipitkan matanya yang perih, mencoba menembus pandangan yang mengabur, dan menyadari dengan horor bahwa itu bukanlah tumpukan sampah. Itu adalah sesosok tubuh manusia. Seorang pria tergeletak tengkurap di atas paving blok yang mendidih, tak berdaya menahan gempuran cuaca panas ekstrim siang itu. Kondisi pria itu jauh lebih mengerikan daripada gembel manapun yang pernah Sari lihat seumur hidupnya. Kemeja flanel yang membalut tubuh kekarnya sudah robek compang-camping di berbagai sisi. Warnanya memudar menjadi abu-abu kotor dengan noda hitam seperti bekas oli dan lumpur kering yang mengerak berlapis-lapis. Tubuh pria itu dilumuri debu jalanan yang sangat tebal, sementara bau keringat asam yang menyengat menguar kuat, bercampur dengan aroma amis darah yang mengering di sudut bibirnya. Rambutnya aut-autan penuh pasir dan kerikil kecil, menutupi sebagian wajahnya yang kusam termakan terik. Pria itu tampak seperti mayat hidup yang dibuang begitu saja ke trotoar jalanan. Bibirnya pecah-pecah parah, berdarah, dan mengelupas karena dehidrasi ekstrim yang mencabut sisa-sisa kehidupannya perlahan-lahan dari dalam nadinya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan pasang kaki berlalu lalang melewati tubuh sekarat itu seolah ia transparan. Pekerja kantoran dengan sepatu mengkilap, ibu-ibu sosialita yang menenteng tas belanja bermerek, hingga anak-anak muda metropolitan yang asyik dengan ponsel cerdas mereka, semuanya melewati pria lusuh itu tanpa sedikit pun menghentikan langkah. Minggir kau gembel. Bikin kotor jalanan dan merusak pemandangan saja. Rutuk seorang pria berdasi mentereng yang melintas sambil dengan sengaja menendang kerikil tajam hingga mengenai pelipis pria malang tersebut. Beberapa dari mereka malah menutup hidung rapat-rapat sambil menggerutu jijik, mempercepat langkah seolah pria malang itu adalah virus mematikan yang siap menular. Tak ada satupun dari manusia-manusia berjas dan berdandan rapi itu yang sudi menurunkan ego dan pandangan mereka untuk melihat bahwa ada nyawa yang sedang meregang di ujung tanduk, tepat di bawah alas kaki mahal mereka. Kemanusiaan benar-benar telah menjadi barang mewah yang tak mampu dibeli oleh penduduk kota ini. Di saat yang bersamaan, dalam pandangannya yang semakin menggelap menuju alam ketidaksadaran, Arya Wirajaya, sang penguasa ekonomi kota yang kini tengah menyamar, berada di ambang batas kehancuran fisik yang sesungguhnya. Tubuhnya yang terbiasa dimanjakan dengan fasilitas hotel bintang 5 dan kasur berlapis sutra impor kini, harus merasakan kerasnya hantaman aspal dan debu beracun jalanan. Organ dalamnya terasa seperti direbus paksa, tenggorokannya sekering gurun pasir kerontang. Namun, di balik kelopak matanya yang nyaris tertutup rapat terbakar matahari, sorot matanya yang sesekali terbuka sedikit masih memancarkan ketajaman baklang pemangsa yang terluka parah. Di dalam otaknya yang brilian dan penuh perhitungan, ia mencatat setiap hinaan, setiap tatapan jijik, dan setiap langkah kaki yang mengabaikannya dengan rapi. Ia sedang menguji dunia, menahan siksaan fisik yang tak tertahankan ini dalam diam yang absolut, menunggu dengan kesabaran tingkat dewa untuk melihat apakah masih ada satu saja malaikat tersisa di kota yang ia kuasai ini. Jika tidak ada, ia siap membumi hanguskan ego orang-orang sombong itu esok hari saat penyamarannya usai. Sari terdiam mematung. Dadanya sesak melihat pemandangan menyayat hati di depannya.
Otak rasionalnya berteriak keras, memperingatkannya tentang waktu ancaman juragan Darman. Waktu terus berjalan tanpa henti. Setiap detik yang terbuang berarti ia semakin dekat dengan kenyataan bahwa gubuknya akan dibakar rata dengan tanah. Ia hanya seorang penjual kerupuk miskin yang bahkan tak punya cukup uang koin untuk membeli segelas teh manis seduh. Mengurus pengemis kelaparan di jalanan jelas bukan sesuatu yang bisa ia tanggung bebannya. Ia harus memalingkan wajah, mengangkat kembali kalengseng raksasanya, dan melanjutkan hidupnya yang sudah hancur lebur. Begitulah yang dilakukan semua orang normal di kota ini. Namun, saat erangan lirih itu kembali terdengar menyayat dari celah bibir Arya yang berdarah, pertahanan batin Sari runtuh ketika berkeping-keping. Hatinya yang murni dan tulus tak mampu membiarkan seorang manusia mati di depan matanya bagaikan binatang jalanan yang tak berharga. Gadis itu menelan ludah dengan susah payah, menghela napas panjang yang dipenuhi oleh pengorbanan mutlak, mengabaikan total rasa sakit di bahu dan telapak kakinya yang melepuh. Dengan tekad yang bulat, ia membuang pandangan dari deretan gedung mewah pencakar langit yang angkuh, meletakkan kaleng kerupuknya di tepi jalan tanpa memedulikan apakah besok ia akan tidur di jalanan, dan menjatuhkan lututnya yang gemetar tepat di atas paving blok mendidih di samping tubuh pria bau got tersebut. Di tengah kejamnya dunia dan arogansi kota yang membabi buta, tangan sekasar parutan kelapa milik Sari perlahan terulur bergetar, siap memberikan sentuhan kemanusiaan pertama yang akan segera mengubah sejarah hidup mereka berdua untuk selamanya. Hawa panas yang memantul dari permukaan paving blok terasa seperti tusukan ribuan jarum kasat mata yang membakar kulit lutut Sari saat gadis itu bersimpuh. Diabaikannya rasa perih yang menjalar dari telapak kakinya yang melepuh, juga rasa nyeri di bahunya yang kehilangan penyangga kaleng kerupuk. Fokus utamanya kini hanyalah pada gundukan napas yang tersengal di hadapannya. Bau pesing selokan yang menyengat, bercampur dengan aroma keringat asam dan debu jalanan yang menempel tebal pada tubuh pria lusuh itu, sama sekali tidak membuat Sari memalingkan wajah. Sebaliknya, dengan tangan yang bergetar hebat, jemari kasarnya yang dipenuhi kapalan dan sisa-sisa luka bakar minyak goreng perlahan terulur, menyentuh bahu kemeja flanel yang sudah robek compang-camping tersebut. Ia membalikan tubuh pria itu dengan kehati-hatian luar biasa, seolah sedang menangani porselen rapuh yang nyaris hancur berkeping-keping. Saat wajah pria itu akhirnya menghadap ke atas, dada Sari serasa dihantam palu godam. Kondisinya jauh lebih memprihatinkan dari yang ia duga. Wajah kotor itu tertutup lapisan debu dan jelaga knalpot yang mengerak tebal. Bibirnya pecah-pecah hingga mengeluarkan garis-garis darah kering yang menghitam. Napasnya terdengar sangat dangkal, seperti tarikan udara terakhir dari paru-paru yang mengering. Mata pria itu terpejam rapat, alisnya berkerut menahan siksaan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, rasa iba yang teramat dalam menenggelamkan segala keputusasaan pribadi yang sedari tadi mencekik leher Sari. Gadis miskin yang sedang berada di ambang kehancurannya sendiri itu seolah melupakan bahwa dalam hitungan kurang dari 3 hari, ia pun akan menjadi gembel tanpa rumah persis seperti pria yang kini berada di pangkuannya. Di alam bawah sadarnya yang mulai ditelan kegelapan pekat, Arya Wirajaya merasakan sebuah sentuhan hangat yang sangat asing. Pria yang terbiasa ditakuti, dihormati, dan disembah demi kucuran hartanya itu, belum pernah merasakan sentuhan yang begitu murni tanpa tendensi. Perlahan, dengan sisa-sisa tenaga yang ia kais dari dasar ketahanannya yang luar biasa, Arya memaksa kelopak matanya terbuka sedikit membentuk celah sempit. Hal pertama yang menembus korneanya yang perih bukanlah terik matahari yang menyilaukan, melainkan seraut wajah ayu yang dekil oleh sapuan arang tungku. Mata gadis itu basah oleh air mata simpati, menatap lurus ke kedalaman jiwanya dengan ketulusan yang nyaris membuat Arya berpikir bahwa ia telah mati dan sedang berhadapan dengan bidadari bergaun kebaya usang. Tangan Sari yang kasar bergerak cepat merogoh kantong plastik hitam tipis yang terikat di pinggang kebayanya. Dari dalam kantong lusuh itu, ia mengeluarkan sebuah bungkusan daun pisang berukuran kepalan tangan anak kecil. Itu adalah nasi bungkus sisa kemarin sore dengan lauk sepotong telur dadar tipis yang pinggirannya sudah menghitam gosong. Nasi itu adalah satu-satunya harta karun penyambung nyawa yang ia miliki. Jatah makan siangnya yang sedari pagi ia tahan mati-matian agar tidak ia sentuh. Perut Sari seketika meronta, menggeram perih seolah memprotes keputusannya saat aroma samar dari nasi pra itu menguar ke udara. Lambungnya yang kosong melilit kejam, nyaris membuatnya mual dan pusing hingga pandangannya berkunang-kunang. Namun, gadis itu hanya menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menekan ego dan insting bertahan hidupnya sendiri ke dasar jurang yang terdalam. Tanpa sedikitpun keraguan bernaung di hatinya, Sari membuka bungkusan daun pisang itu. "Bertahanlah, Pak."
Sedikit saja, tolong isi perut Bapak agar bisa membuka mata. Bisik Sari dengan suara parau yang bergetar menahan tangis, mengabaikan fakta bahwa ia bahkan tidak tahu siapa pria yang dipanggilnya, Pak, ini. Dengan jari-jarinya yang dipenuhi luka melepuh merah akibat letupan minyak panas, Sari mencomot sedikit nasi pera dan secuil telur dadar, lalu perlahan menempelkannya ke bibir Arya yang pecah-pecah. Sentuhan kulit kasar gadis itu di bibir Arya terasa begitu nyata, membawa kehangatan yang seketika menghancurkan tembok es di hati sang CEO. Arya gemetar. Bukan hanya karena rasa dingin dari dehidrasi ekstrim yang menyerang sarafnya, melainkan karena syok emosional yang menghantam ulu hatinya dengan sangat brutal. Pria yang di meja makannya selalu tersaji kaviar impor, daging wagyu A5, dan trufle seharga puluhan juta rupiah itu kini merasakan makanan dari tangan seorang gadis miskin yang rela kelaparan demi dirinya. Arya mengunyah nasi pera itu dengan rahang yang bergetar hebat. Rasa hambar dan keras dari nasi yang sudah dingin itu tiba-tiba berubah menjadi hidangan paling mewah, paling lezat, dan paling mahal yang pernah menyentuh lidahnya seumur hidup. Air mata yang selama puluhan tahun tak pernah ia tumpahkan, bahkan ketika perusahaannya nyaris bangkrut sekalipun, kini menetes tanpa bisa dicegah. Bulir bening itu mengalir melewati sudut matanya, membersihkan sedikit debu di pelipisnya, dan jatuh menetap di aspal panas. Sari melihat air mata itu dan mengira sang pria menangis karena kesakitan yang tak tertahankan. Dengan gerakan naluriah yang begitu lembut, gadis itu mengangkat punggung lengan kebayanya yang usang dan kotor, lalu mengusap pelan keringat dingin serta kotoran yang menempel di dahi dan pipi Arya. Tidak apa-apa, Pak. Pelan-pelan saja mengunyahnya. Saya ada di sini, Bapak tidak sendirian lagi. Ucap Sari menenangkan, suaranya bagaikan melodi surga di tengah bisingnya klakson kota yang neraka. Setiap usapan kain kasar itu justru semakin mengiris hati Arya. Dari jarak sedekat ini, mata elang Arya yang setajam silet menangkap dengan jelas kondisi jari jemari tangan gadis itu. Luka bakar yang masih basah, kapalan tebal, dan kulit yang mengelupas parah. Ia menyadari dengan seketika bahwa gadis di depannya ini adalah seorang pekerja keras yang bertarung melawan penderitaannya sendiri setiap hari. Suapan demi suapan kecil terus berpindah dari tangan melepuh Sari ke mulut sang miliarder yang menyamar. Arya menelan setiap butir nasi itu seolah ia sedang menelan sumpah suci yang akan mengubah takdir. Di balik tatapannya yang sayu dan napasnya yang masih tersengal, otak brilian sang CEO mencatat segalanya dengan memori fotografis yang takkan pernah pudar. Ia menghafal lengkung wajah gadis itu, mencatat setiap rintih kecil dari perut gadis itu yang kelaparan, dan mengunci suara parau yang penuh kasih sayang itu di dalam ruang hatinya yang paling rahasia. Sementara dunia luar terus berputar dengan kesombongannya, mobil-mobil melintas cepat, orang-orang berdasi membuang muka, dan trik matahari membakar aspal. Di sudut trotoar yang menjijikan itu, sebuah kontrak tak tertulis telah ditandatangani oleh semesta. Sari memberikan suapan terakhir, memastikan tak ada sebutir nasi pun yang tersisa di daun pisang tersebut, lalu memberikan air dari botol plastik bekas miliknya untuk membasahi kerongkongan Arya. Gadis itu tersenyum kecil, sebuah senyuman tulus yang membuat wajah dekilnya memancarkan cahaya kebaikan yang menyilaukan batin Arya. Ia tidak tahu bahwa pria lusuh, bau got, dan sekarat yang baru saja ia selamatkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri itu bukanlah gembel biasa. Sari tidak menyadari bahwa suapan nasi bungkus sisa itu adalah investasi terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang manusia di abad ini. Di dalam relung jiwa Arya yang kembali menemukan detak kehidupannya, sebuah sumpah mematikan menggema kuat. Aku bersumpah demi seluruh harta dan darah yang mengalir di nadiku, gadis ini tidak akan pernah lagi merasakan penderitaan di dunia ini. Akan kuberikan dunia di telapak tangannya yang melepuh ini. Dan Arya Wirajaya, sang raja bisnis penguasa kota, tidak pernah mengingkari sumpahnya. Sinar matahari siang itu terus memanggang aspal kota tanpa ampun, menciptakan uap panas yang meliuk-liuk seperti tarian hantu di atas jalan raya yang bising. Di sudut trotoar yang berdebu dan berbau pesing itu, Sari baru saja menyeka sisa air dari sudut bibir Arya menggunakan ujung kebayanya yang usang. Napas pria lusuh di pangkuannya itu perlahan mulai teratur, tidak lagi tersengal seperti orang yang sedang meregang nyawa di tiang gantungan. Ada kelegaan luar biasa yang mekar di dalam dada Sari, sebuah perasaan damai yang sejenak membuatnya lupa bahwa perutnya sendiri sedang melilit hebat karena kelaparan yang sangat menyiksa. Ia memutar tutup botol plastik kusamnya dengan jari jemarinya yang bergetar dan dipenuhi luka melepuh, merasa bersyukur kepada Sang Pencipta karena tangan kasarnya ini masih berguna untuk menahan satu nyawa agar tidak tergelincir ke dalam jurang kematian.
Di tengah kota metropolitan yang angkuh dan mematikan ini, kebaikan kecil yang ia lakukan terasa bagaikan oase di tengah gurun neraka. Namun, kedamaian rapuh itu hanya berumur hitungan detik. Sebuah derit rem melengking tajam membelah hiruk-pikuk jalan raya, terdengar sangat memekakan telinga hingga membuat jantung Sari seolah melompat dari rongga dadanya. Sebuah mobil SUV berwarna hitam mengkilap, yang kemewahannya tampak norak dan berlebihan bagi mata. Tajam seorang Arya Wirajaya, berhenti mendadak dengan posisi menyerobot trotoar. Ban besarnya nyaris melindas ujung kalengseng raksasa berisi ratusan kerupuk yang telah disandarkan Sari dengan sangat hati-hati di dekat tiang listrik. Hawa panas dari mesin mobil berkapasitas besar itu menyembur langsung ke wajah Sari, membawa firasat buruk yang seketika membekukan darah di pembuluhnya. Sebelum gadis malang itu sempat memindahkan barang dagangannya, pintu mobil itu dibanting terbuka dengan sangat kasar. Juragan Darman melangkah keluar dari kabin ber-AC tersebut. Kehadirannya seketika membunuh udara di sekitarnya. Bau parfum murahan yang manisnya luar biasa menyengat langsung menusuk hidung, bertabrakan dengan aroma asap knalpot dan debu jalanan. Pria berbadan tambun itu berdiri berkacak pinggang. Kemeja batiknya yang sempit tampak semakin sesak oleh perut buncitnya yang bergetar karena amarah. Rantai emas sebesar ibu jari yang melingkar di lehernya memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan, kontras dengan kegelapan hatinya. Mata melotot Darman menyapu pemandangan di depannya dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi, menata bergantian antara kaleng kerupuk usang, wajah dekil Sari, dan sosok pria gembel bau got yang kepalanya masih bersandar lemah di pangkuan gadis penjual kerupuk tersebut. Wajah Darman memerah pada bak kepiting rebus. Urat-urat di lehernya menonjol keluar saat ia menyadari bahwa gadis miskin yang tadi pagi ia ancam akan dibakar rumahnya, kini justru sedang bersantai membuang-buang waktu di pinggir jalan raya. Luar biasa. Benar-benar tontonan yang sangat menjijikan dan membuatku mau muntah. Gelegar suara serak Darman, mengalahkan suara deru mesin bus kota yang melintas. Ia meludah tepat di sebelah kaki Sari, cipratan ludahnya nyaris mengenai sandal jepit tipis gadis itu. Sambil mengangkat tongkat kayunya yang berukir kepala naga, Darman menunjuk tepat ke depan hidung Sari dengan geram. Gadis dungu, aku memberimu waktu untuk mencari uang tebusan hutang bapakmu, bukan untuk bermain sinetron murahan mengurus bangkai hidup di pinggir jalan. Kau pikir gembel keparat ini bisa mengeluarkan emas dari mulutnya untuk menyelamatkan gubuk reyotmu? Hah? Mendengar bentakan brutal itu, tubuh Sari gemetar sehebat daun kering yang diterjang badai-badai. Ia buru-buru meletakkan kepala Arya dengan lembut ke atas alas kardus tipis, lalu bersimpuh di atas aspal mendidih dengan kedua tangan terkatup erat di depan dada. Air matanya langsung tumpah membasahi pipinya yang cemong oleh jelaga. Ampun, juragan. Ampun, bapak ini tadi pingsan. Saya hanya memberinya sedikit minum agar beliau tidak mati. Saya bersumpah, setelah ini saya akan langsung berkeliling menjajakan kerupuk ini sampai habis. Saya mohon, jangan hukum saya, juragan, ratap Sari dengan suara parau yang tersendat oleh isak tangis. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam, mengabaikan rasa perih luar biasa di telapak kakinya yang melepuh terpanggang aspal panas. Alih-alih luluh, permohonan tulus itu justru menjadi bensin yang menyiram kobaran ego sang lintah darat. Bibir tebal Darman melengkung membentuk seringai iblis yang sangat mengerikan. Ia melangkah maju dengan bobot tubuhnya yang berat, mengabaikan tangisan memilukan gadis di bawah kakinya. Matanya yang licik menatap lurus ke arah kalengseng kusam yang berisi penuh kerupuk aci hasil jerih payah Sari sejak jam 3 pagi tadi. Di dalam otaknya yang kotor, Darman tahu persis bagaimana cara menghancurkan mental mangsanya hingga berkeping-keping tak bersisa. Tanpa peringatan apapun, dengan seringai kejam yang masih menempel di wajah bengisnya, Darman menarik mundur kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit tebal, lalu mengayunkannya ke depan dengan kekuatan penuh layaknya sedang menendang bola besi. Terang, brak, suara hantaman logam yang memekakan telinga meledak di udara, menenggelamkan sisa-sisa kewarasan Sari. Tendangan brutal Darman menghantam tepat di tengah badan kalengseng raksasa itu, hingga penyok ke dalam. Kaleng tersebut terpelanting ke udara, memuntahkan ratusan kerupuk putih yang mekar sempurna, hasil dari keringat, air mata, dan kulit melepuh Sari, ke segala arah. Waktu seolah melambat bagi gadis malang itu saat ia melihat sumber kehidupan satu-satunya berhamburan menghantam aspal jalanan yang kotor, berdebu, dan bercampur dengan genangan air sisa hujan semalam di pinggir selokan. Bunyi derak kerupuk yang hancur berkeping-keping saat menghantam tanah terdengar persis,
seperti suara tulang rusuk Sari yang diremukan satu persatu dari dalam dadanya. Tidak Aak. Kerupukku. Jerit Sari dengan nada yang sangat menyayat hati, sebuah teriakan keputusasaan murni yang bisa membuat siapa saja yang mendengarnya ikut meneteskan air mata. Gadis itu merangkak dengan panik di atas aspal yang membakar lututnya. Tangan kasarnya yang gemetar berusaha memungut pecahan-pecahan kerupuk yang sudah bercampur dengan kerikil dan pasir hitam pekat. Namun semuanya sia-sia. Kerupuk yang kotor dan hancur itu tidak akan pernah bisa dijual lagi. Seluruh modalnya, seluruh tenaganya, dan satu-satunya kunci untuk menyelamatkan rumah peninggalan sang ayah, kini telah lenyap menjadi sampah jalanan yang tak berharga. Ia memeluk kaleng seng yang penyok itu dengan erat, menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang dihancurkan tanpa ampun oleh ketidakadilan dunia. Di atas aspal yang sama, berjarak tak sampai 2 meter dari tragedi memilukan tersebut, Arya Wirajaya menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Pria yang menguasai perekonomian kota itu masih terbaring lemah. Tubuh fisiknya belum sepenuhnya pulih dari dehidrasi parah. Namun, di dalam sepasang matanya yang sedalam samudra, badai kemurkaan yang sangat mengerikan sedang terbentuk. Rahangnya mengeras hingga otot-otot di pelipisnya berkedut menahan amarah yang siap meledak. Ia melihat dengan jelas bagaimana tangan kasar yang beberapa menit lalu menyuapinya dengan penuh kasih sayang, kini harus mengais remah-remah kotor di tanah sambil menangis histeris. Pandangan Arya terkunci rapat pada wajah sombong Juragan Darman yang tertawa terbahak-bahak melihat kehancuran Sari. Di detik itulah, sebuah vonis mati secara absolut dijatuhkan di dalam kepala sang konglomerat. Pria gemuk itu tidak sadar bahwa ia baru saja membangunkan naga tidur paling mematikan di negara ini, dan harga untuk setiap butir kerupuk yang ia hancurkan hari ini akan dibayar lunas dengan seluruh kehidupannya. Ratapan pilu Sari mengoyak udara siang yang mendidih, menciptakan simfoni keputusasaan yang sangat menyayat hati. Jari-jarinya yang kasar, melepuh, dan kini dipenuhi luka goresan aspal, terus mengais-ngais remahan kerupuk yang telah bercampur dengan kotoran hitam jalanan. Gadis itu seolah kehilangan kewarasannya, memeluk erat kaleng seng penyok itu ke dadanya bagaikan memeluk nyawa keluarganya yang baru saja direnggut paksa di depan mata kepalanya sendiri. Air matanya mengalir deras bak sungai penderitaan, membersihkan sebagian jelaga di pipinya, namun gagal membasuh rasa sakit yang mencabik-cabik ulu hatinya. Bagi Juragan Darman, kerupuk-kerupuk itu hanyalah sampah tak berharga. Namun bagi Sari, setiap keping putih yang hancur berkeping-keping itu adalah tetesan darahnya, keringatnya di subuh buta, dan satu-satunya benteng pertahanan terakhir untuk mencegah gubuk reot peninggalan sang ayah dirampas oleh lintah darat berhati iblis tersebut. Kiamat seolah telah datang lebih awal ke dalam hidup miskinnya, merenggut setiap sisa harapan yang susah payah ia bangun keping demi keping. Di sudut trotoar yang berjarak tak sampai 2 langkah dari pusat tragedi tersebut, Arya Wirajaya, sang penguasa tahta Wirajaya Corp, menyaksikan seluruh kebiadaban itu dengan dada yang bergemuruh hebat. Tubuh fisiknya memang lumpuh dihajar dehidrasi dan kelaparan ekstrim, namun jiwanya kini bangkit layaknya singa jantan yang baru saja melihat kawanannya dibantai. Pria yang terbiasa menggerakkan triliunan rupiah hanya dengan satu jentikan jari itu, kini merasakan kepedihan yang sangat asing, kepedihan melihat seorang malaikat pelindungnya dihancurkan secara tak manusiawi oleh arogansi kelas rendahan. Nasi pera dan secuil telur dadar gosong yang baru saja menyelamatkan nyawanya terasa memberontak di dalam lambungnya, menuntut keadilan instan atas tangan kasar penuh luka bakar yang telah sudi menyuapinya beberapa menit lalu. Dengan tekad baja yang selama ini mengantarkannya ke puncak rantai makanan dunia bisnis, Arya memaksa saraf-sarafnya yang mati rasa untuk bekerja. Otot-ototnya menjerit kepanasan, persendiannya berderak ngilu seakan siap patah menahan beban traumatis, namun pria berseragam kemeja flanel compang-camping itu menolak keras untuk menyerah pada kelemahan raganya. Memanfaatkan sisa-sisa tenaga yang baru saja ia kais dari suapan nasi Sari, Arya menempelkan telapak tangannya yang gemetar parah ke aspal mendidih, mendorong tubuhnya ke atas dengan susah payah. Butuh waktu beberapa detik yang terasa bagai keabadian di neraka, hingga akhirnya ia berhasil berdiri di atas kedua kakinya yang goyah. Arya melangkah tertatih, mengabaikan dunianya yang berputar hebat, menempatkan tubuh lusuh dan bau gotnya tepat di depan tubuh Sari yang masih bersimpuh menangis, menjadi perisai daging hidup bagi gadis itu dari tatapan merendahkan Juragan Darman. Juragan Darman tersentak mundur selangkah. Matanya melebar terkejut melihat bangkai hidup yang tadi ia caci maki tiba-tiba bangkit menantangnya. Namun keterkejutan itu hanya bertahan sekedipan mata, segera digantikan oleh arogansi dan kemurkaan yang jauh lebih besar dan meledak-ledak. Wajah tambunnya memerah pada menahan amarah,
Urat-urat tebal bermunculan di leher berlipatnya yang dihiasi rantai emas raksasa. "Hentikan perbuatan biadabmu," desis Arya pelan namun tajam. Suaranya serak, parau, dan sangat pelan karena tenggorokannya yang rusak parah. Namun entah mengapa intonasi tenang itu membawa aura penguasa absolut yang sempat membuat bulu kuduk Darman meremang tanpa alasan yang jelas. Tetapi, ego raksasa sang lintah darat menolak mentah-mentah untuk ditundukkan oleh seorang gembel yang bentukannya tak lebih baik dari cacing aspal. Dengan tawa pongah yang menggelegar membelah kebisingan jalan raya, Darman menatap Arya dengan pandangan paling menjijikan yang bisa diberikan seorang manusia kepada sesamanya. "Kau menyuruhku berhenti, heh? Dasar sampah masyarakat. Beraninya kau, gembel bau kotoran babi, menceramahiku di jalanan ini," bentak Darman dengan ludah yang terpercik menjijikan dari sela-sela bibir hitamnya. Pria gemuk itu merasa harga dirinya sebagai penguasa kampung diinjak-injak oleh eksistensi rendahan di depannya. Tanpa aba-aba sedikitpun, ia memajukan wajahnya yang berminyak dan bau parfum menyengat itu, menarik napas dalam-dalam, lalu meludah dengan sengaja tepat ke arah wajah Arya. Gumpalan ludah kotor itu mendarat telak di pipi kiri sang miliarder, mengalir pelan membawa penghinaan paling mematikan yang pernah diterima Arya seumur hidupnya. Sari yang melihat kejadian itu menjerit histeris dari balik punggung Arya, memohon ampun dengan suara serak, namun suaranya tenggelam oleh deru kejam mesin mobil mewah Darman yang masih menyala congkak di latar belakang. Tidak puas hanya dengan merendahkan martabat Arya, kekejaman Darman menuntut kekerasan fisik. Matanya membelalak buas layaknya iblis kelaparan yang haus darah. Sambil mengerang marah, ia mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu pantofel kulit buaya impor, yang ujungnya dilapisi jahitan keras, lalu menendangkannya dengan tenaga penuh layaknya menghantam karung pasir, tepat ke arah dada Arya yang kurus kering. Suara hantaman tumpul itu terdengar sangat mengerikan saat sol sepatu tebal tersebut menghancurkan sisa-sisa pertahanan Arya. Tubuh lemah sang CEO terpental ke belakang, melayang sejenak sebelum menghantam aspal dengan bunyi debuk berdebam yang keras. Napas Arya seketika terputus, paru-parunya seolah kempes tertusuk tulangnya sendiri, dan darah segar berwarna merah pekat perlahan merembes dari sudut bibirnya yang kembali pecah. Rasa sakit yang meledak di tulang rusuknya nyaris merenggut sisa kesadarannya untuk kedua kalinya hari itu. Sari menjerit sejadi-jadinya, melupakan pecahan kerupuknya dan langsung merangkak menghampiri tubuh Arya yang terkapar tak berdaya. Ia memeluk kepala pria lusuh itu, menangis meraung-raung di tengah jalan raya. Gadis itu terus memohon dengan memilukan kepada sang juragan, meratap sambil berusaha menutupi tubuh Arya dengan tubuh kurusnya sendiri, rela menerima tendangan berikutnya asalkan lintah darat itu menghentikan siksaannya. Namun, Darman hanya mendengus meremehkan sambil merapikan letak kerah kemeja batiknya. Ia memutar tubuh tambunnya dengan gaya angkuh pemenang, lalu berjalan kembali menuju SUV hitamnya. Ia meninggalkan tawa kemenangan yang menggema sumbang dan busuk, merasa sangat puas telah menghancurkan dua serangga miskin itu berkeping-keping di siang bolong. Ia pun memberikan ancaman terakhirnya dengan suara menggelegar sebelum membanting pintu mobilnya, mengingatkan Sari bahwa waktunya hanya tersisa 3 hari sebelum ia dijadikan pupuk di ladang jagungnya. Di saat Sari menangis histeris memeluk dadanya, Arya sama sekali tidak membalas pelukan gadis itu. Ia menahan erangan sakitnya dalam diam yang membekukan. Ia tidak memedulikan darah segar yang menetes mengotori dagunya, tidak pula berusaha keras mengusap ludah menjijikan yang masih menempel di pipinya. Dengan sisa kesadaran yang sangat tipis, ia memaksa otot lehernya untuk menoleh ke arah mobil SUV yang perlahan bergerak menjauh meninggalkan asap knalpot. Sepasang mata elangnya, yang kini telah diselimuti badai es kematian yang sangat absolut dan sunyi, mengunci pandangannya pada satu objek bercahaya. Plat nomor mobil itu. Angka dan huruf itu terukir permanen di dalam korteks otaknya dengan tinta api neraka. Ia merekam detail wajah buncit itu, suara tawa pongah itu, dan sensasi hantaman sepatu kulit itu. Arya tidak mengeluarkan sepatah kata pun makian atau ancaman murahan di jalanan. Ia hanya menatap tajam dari atas aspal yang kotor, menghitung mundur sisa usia kehidupan sang lintah darat. Penghinaan hari ini tidak akan dibalas dengan amarah sesaat, melainkan dengan kehancuran sistemik paling brutal yang akan membuat pria gemuk itu mengemis memohon kematian. Debu-debu jalanan yang berterbangan tertiup angin panas, seolah menjadi saksi bisu atas hancurnya dunia seorang gadis miskin di trotoar yang kejam itu. Suara deru mesin mobil SUV hitam milik Juragan Darman telah lama menghilang di telan kebisingan lalu lintas kota, namun gema tawa pongah pria iblis itu masih terus menggores-gores dinding kewarasan Sari. Gadis itu masih terduduk bersimpuh di atas aspal yang mendidih,
menatap kosong pada lautan pecahan kerupuk putih yang kini telah ternoda oleh lumpur kering, oli, dan jejak ban kendaraan. Bahunya bergetar hebat, terguncang oleh isak tangis tanpa suara yang jauh lebih menyayat hati daripada jeritan paling keras sekalipun. Setiap kepingan kerupuk yang hancur di depannya adalah kepingan masa depannya, kepingan harga dirinya, dan kepingan nyawa sang ayah yang kini tak lagi bisa ia pertahankan. Waktu 3 hari yang diberikan sang lintah darat kini terasa seperti hitungan mundur menuju tiang gantungan. Di balik punggung rapuh gadis yang sedang hancur lebur itu, Arya Wirajaya memejamkan mata erat-erat. Setiap tarikan napasnya terasa seperti menelan pecahan kaca beracun. Tulang rusuknya berdenyut luar biasa nyeri, akibat hantaman brutal sepatu pantofel kulit buaya yang dilontarkan Darman beberapa menit lalu. Rasa anyir darah segar masih menggenang di rongga mulutnya, merembes pelan melalui sudut bibirnya yang pecah dan mengering. Namun, rasa sakit fisik yang melumpuhkan raganya itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan siksaan batin yang kini merobek-robek ulu hatinya. Sang CEO, pria yang nama belakangnya mampu membuat bursa saham bergejolak dan para menteri menunduk hormat, kini terbaring tak berdaya bagaikan seonggok sampah tak berguna. Ia hanya bisa melihat malaikat pelindungnya diludahi, diinjak, dan dihancurkan eksistensinya tanpa bisa membalas dengan kekuatan yang semestinya. Dengan memaksakan sisa-sisa tenaga yang mengalir di pembuluh darahnya, Arya mengatupkan rahangnya kuat-kuat hingga terdengar bunyi gemeretak yang menakutkan. Otot-otot lehernya menegang, urat-uratnya menonjol menahan rasa sakit yang luar biasa saat ia memaksa tubuh lusuhnya untuk bergeser. Kain kemeja flanelnya yang compang-camping bergesekan kasar dengan aspal berkerikil. Perlahan namun pasti, pria itu memaksakan diri untuk duduk, menyandarkan punggungnya yang babak belur ke tiang listrik karatan di belakangnya. Suara gesekan itu menyadarkan Sari dari lamunan keputusasaannya. Gadis itu segera menoleh. Air mata masih menganak sungai membelah jelaga di pipinya, dan dengan panik langsung merangkak mendekati Arya. Ia melupakan total kehancurannya sendiri, hanya demi memastikan pria gembel itu tidak meregang nyawa di depannya. "Bapak, jangan paksakan diri bergerak dulu. Dada Bapak berdarah." Isak Sari dengan suara parau yang menyayat, tangannya yang gemetar terulur, berusaha menahan bahu Arya agar pria itu kembali berbaring. Jari jemari Sari yang dipenuhi luka melepuh akibat letupan minyak panas itu menyentuh kulit Arya, mengantarkan kehangatan murni yang seketika membuat napas sang miliarder tercekat. Di tengah kota metropolitan yang dihuni oleh jutaan manusia berhati plastik, gadis desa ini menolak untuk kehilangan nuraninya, bahkan saat dunianya sendiri baru saja kiamat. Arya menatap lurus ke dalam sepasang manik mata yang bengkak karena menangis itu. Di balik kilat air matanya, Arya melihat lautan kelelahan, ketakutan yang mencekik. Namun anehnya, ketulusan itu tak memudar sedikitpun. Dalam hitungan detik yang membekukan waktu, otak brilian sang penguasa bisnis itu bekerja merangkai kepingan strategi. Ia menyadari satu fakta yang tak terbantahkan. Keberadaannya di sini saat ini, dalam wujud pengemis tak berdaya, hanya akan menjadi beban tambahan yang bisa membunuh Sari secara perlahan. Selama ia belum mengenakan jas Armani kebesarannya, selama ia belum duduk di kursi kebesaran Wirajaya Corp, ia tidak akan pernah bisa melindungi gadis ini dari taring-taring anjing liar seperti Juragan Darman. Ujian penyamarannya sudah selesai. Kemanusiaan telah terbukti masih ada pada diri gadis ini, dan kebiadaban terburuk telah ia saksikan sendiri. Kini saatnya sang naga kembali ke sarangnya untuk menghimpun badai. Perlahan, dengan kelembutan yang sangat kontras dengan penampilannya yang garang dan dekil, Arya mengangkat tangan kanannya yang bergetar. Ia meraih pergelangan tangan Sari, menghentikan gadis itu yang berusaha mengelap darah di dagunya. Kulit Arya yang kotor dan berdebu bersentuhan dengan kulit kasar gadis itu, menciptakan sebuah ikatan tak kasat mata yang akan segera mengguncang fondasi kota ini. Sari terdiam, napasnya tertahan melihat sorot mata pria lusuh itu tiba-tiba berubah tajam, dalam, dan dipenuhi oleh otoritas absolut yang sama sekali tidak cocok dengan identitasnya sebagai pengemis jalanan. Tangan kiri Arya merogoh saku celana komprangnya yang robek di bagian lutut. Ia menarik keluar selembar kain kecil. Itu adalah sebuah sapu tangan sutra yang dulunya berwarna putih bersih, namun kini telah berubah warna menjadi abu-abu kotor, dipenuhi noda debu, lumpur kering, dan bercak darah. Sapu tangan itu tampak tak lebih dari sekadar kain pel usang yang biasa digunakan untuk mengelap kaca etalase warung Tegal. Namun bagi Arya, itu adalah satu-satunya benda pribadi miliknya yang tersisa dari kehidupan aslinya, sebuah saksi bisu dari sumpah mematikan yang baru saja ia buat. Dengan napas yang berat dan dada yang bergemuruh,
Arya meletakkan sapu tangan kumal itu ke telapak tangan Sari, lalu melipat jari-jari kasar gadis itu agar menggenggamnya erat-erat. "Ambil ini. Simpan baik-baik, nak," ucap Arya. Suaranya serak, pecah, dan sangat pelan seperti bisikan angin kemarau. Namun setiap suku katanya ditekan dengan kesungguhan yang menggetarkan udara di sekitarnya. Pria itu menatap tajam ke mata Sari, mengunci jiwanya. "Nyawaku hari ini adalah milikmu. Nasi bungkus yang kau suapkan padaku, air mata yang kau teteskan untukku, dan setiap butir kerupuk yang hancur karena diriku. Aku menghitung semuanya tanpa ada yang terlewat." Arya mengambil jeda, menelan ludah yang terasa seperti menelan paku berkarat. "Aku harus pergi sekarang. Tapi aku bersumpah demi langit yang menaungi kita, aku akan kembali sebelum matahari terbenam di hari ketiga. Aku akan membalas nyawa yang telah kau selamatkan ini, dengan dunia di bawah telapak kakimu." Sari tertegun mendengarkan kalimat panjang yang meluncur dari bibir berdarah pria itu. Ia menatap sapu tangan kumal di genggamannya, lalu kembali menatap wajah kotor Arya. Di matanya, pria ini hanyalah seorang gelandangan yang kehilangan kewarasannya karena kelaparan ekstrim dan hantaman keras di kepalanya. Janji tentang membalas dengan dunia terdengar seperti racauan memilukan dari seorang manusia yang sudah tidak punya apa-apa lagi selain ilusi kebesaran. Namun, kebaikan hati Sari menolak untuk mematahkan delusi pria malang itu. Gadis itu memaksakan sebuah senyuman getir yang sangat menyayat hati, sebuah senyuman yang penuh dengan keputusasaan mutlak. Ia mengangguk pelan, air mata kembali menetes membasahi pipinya saat ia membalas dengan lembut. "Iya, Pak. Bapak tidak punya hutang apa-apa pada saya. Pergilah yang jauh, cari tempat yang teduh, dan kumohon bertahan hiduplah. Jangan pedulikan saya, nasib saya memang sudah begini adanya." Arya tidak membalas lagi. Penolakan halus dari gadis itu justru semakin membakar tungku tekad di dalam dadanya. Dengan bersusah payah, sang CEO menggunakan dinding tiang listrik untuk membantunya berdiri. Kakinya gemetar hebat, nyaris tumbang menahan bobot tubuhnya sendiri. Setiap inci persendiannya menjerit. Namun ia memaksakan diri melangkah pergi, tertatih-tatih menyeret kakinya yang terluka membelah panasnya aspal jalanan. Ia terus berjalan tertatih menyusuri trotoar, masuk ke dalam kerumunan manusia metropolitan yang tak acuh, menjauh dari tangisan pilu yang perlahan memudar di belakangnya. Sari hanya bisa memeluk lututnya, menatap nanar punggung ringkih pria lusuh itu hingga menghilang di balik fatamorgana jalan raya yang mendidih, tanpa menyadari bahwa bayangan ringkih yang baru saja pergi itu sesungguhnya adalah sosok dewa kematian yang tengah berjalan pulang untuk menjemput pasukan malaikat pelindungnya. 3 hari berlalu layaknya hembusan napas malaikat maut yang perlahan-lahan membekukan aliran darah Sari. 3 putaran rotasi bumi yang terasa bagaikan 3 abad penyiksaan di dasar neraka ketidakberdayaan. Sejak insiden penghancuran kerupuknya di jalan raya aspal mendidih tempo hari, kehidupan gadis malang itu terjun bebas memasuki lubang hitam kehancuran yang tak berdasar. Telapak kakinya yang melepuh parah dan bernanah, akibat paksaan berjalan puluhan kilometer menembus aspal kota, kini harus dibalut dengan sobekan kain jarik usang. Dengan langkah tertatih dan perut yang melilit perih karena hanya diisi oleh air mentah dan dedaunan singkong rebus sisa tetangga, Sari telah mengetuk puluhan pintu rumah, memohon pekerjaan apa saja, menjadi buruh cuci, penyapu jalan, hingga kuli panggul di pasar induk. Namun, stigma miskin dan ancaman terselubung dari anak buah Juragan Darman yang menyebar teror di seantero kampung membuat semua pintu itu tertutup rapat, membanting sisa-sisa harapan Sari hingga menjadi debu jalanan. Di tengah kesunyian malam-malamnya yang dicekam rasa lapar dan ketakutan yang meremukkan tulang, satu-satunya hal yang menahan kewarasan gadis itu agar tidak pecah berantakan hanyalah selembar kain kumal. Sapu tangan sutra kotor yang diberikan oleh pengemis lusuh tempo hari itu, selalu ia genggam erat di depan dadanya saat ia tertidur di lantai tanah yang dingin. Bau anyir darah kering dan debu jalanan yang menempel pada kain itu, entah mengapa memberikan secercah ilusi kehangatan. Dalam lamunannya yang mengigau karena demam, Sari sering bertanya-tanya apakah pria bau got yang sekarat itu berhasil bertahan hidup, atau justru telah mati membusuk di sudut gang gelap tanpa ada yang memedulikan. Ia sama sekali tidak mempercayai janji gila pria itu tentang membalas dengan dunia. Bagi Sari, sapu tangan itu tak lebih dari sebuah kenang-kenangan memilukan tentang bagaimana 2 manusia paling hancur di bumi ini pernah saling berbagi ketiadaan. Senja di hari ketiga akhirnya turun membawa vonis mati. Langit kota tampak seolah ikut berduka,
diselimuti oleh awan abu-abu pekat yang memuntahkan gerimis rintik-rintik berhawa dingin menusuk tulang. Tanah merah di halaman gubuk Sari dengan cepat berubah menjadi kubangan lumpur yang becek, licin, dan menjijikan. Di dalam gubuknya yang gelap karena aliran listrik 5 wattnya sudah diputus paksa sejak pagi, Sari duduk meringkuk memeluk lututnya di sudut ruangan. Kebayanya basah oleh keringat dingin, bibirnya pucat membiru dan bergetar hebat merapalkan doa-doa keputusasaan yang tak kunjung menemukan jalan ke langit. Waktu telah habis. Detik jam dinding karatan peninggalan ayahnya yang terus berdetak seolah berubah menjadi ketukan palu godam hakim yang sedang membacakan hukuman pancungnya. Ketakutan absolut itu akhirnya menjelma menjadi kenyataan yang sangat brutal. Tanpa ada ketukan peringatan sedikitpun, suara hantaman keras meledak bagaikan bom di depan rumahnya. Bra-aak. Daun pintu kayu lapuk yang menjadi satu-satunya pelindung privasi Sari ditendang dengan tenaga beringas, hingga engsel karatannya tercabut dan papannya terbelah 2. Kilat petir menyambar di kejauhan, menampakkan siluet mengerikan dari sesosok pria berbadan tambun yang berdiri mengangkang di ambang pintu, diapit oleh belasan preman berwajah sangar yang membawa balok kayu dan linggis besi. Aroma parfum murahan yang manis dan memualkan itu langsung menyerbu masuk, mencekik paru-paru Sari dan menggantikan bau lembab tanah basah di dalam gubuknya. Juragan Darman telah datang, membawa malaikat maut bersamanya. Waktunya habis. Tikus God, keluar dari lubangmu sekarang juga. Raung Juragan Darman dengan suara seraknya yang menggelegar, tawanya yang sumbang dan pongah membelah derai hujan gerimis. Pria tambun itu melangkah masuk dengan sepatu kulit mengkilapnya yang sengaja ia hentakkan keras-keras di atas lantai tanah, menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari wajah gadis yang kini gemetar meringkuk di sudut ruangan. Sambil memutar-mutar tongkat kayu berukir naganya, Darman menatap Sari dengan tatapan predator yang bersiap mencabik-cabik mangsanya. Lewat sela-sela giginya yang menguning, ia mendesis memberikan perintah pemusnahan massal kepada anjing-anjing peliharaannya. Keluarkan semua sampah-sampah di dalam gubuk ini. Jika ada yang menolak, hancurkan saja sekalian dengan tulang-tulangnya. Mendengar perintah biadab itu, belasan preman beringas langsung menyebar layaknya wabah penyakit yang tak terkendali. Suara perabotan yang dihancurkan segera memenuhi udara, menciptakan simfoni kehancuran yang menyayat ulu hati. Panci-panci aluminium penyok ditendang keluar, hingga bergelimpangan di atas lumpur. Lemari kayu reot satu-satunya dirobohkan dengan kasar, hingga kacanya pecah berantakan menyebar di lantai. Pakaian-pakaian usang milik Sari dan almarhum ayahnya ditarik paksa, dilemparkan keluar pintu menembus hujan gerimis, jatuh berbaur dengan kotoran tanah merah yang becek. Sari menjerit histeris. Air matanya tumpah sederas hujan di luar sana. Ia memohon, bersujud di kaki para preman itu agar menghentikan perbuatan mereka. Namun rintihannya hanya dibalas dengan tendangan kasar yang mengenai bahu kurusnya. Jangan. Tolong. Jangan yang itu. Itu satu-satunya peninggalan bapak saya. Pekik Sari dengan suara parau yang nyaris putus saat mata sembabnya melihat seorang preman berkepala pelontos merampas sebuah bingkai foto kayu yang sudah usang. Di dalam bingkai itu terdapat foto hitam putih almarhum ayahnya yang sedang tersenyum. Sari melompat menerjang maju, mengabaikan rasa sakit di telapak kakinya yang bernanah, berusaha merebut kembali harta paling berharganya. Namun, dengan seringai kejam, preman itu sengaja mengangkat bingkai itu tinggi-tinggi, lalu membantingnya sekuat tenaga ke lantai tepat di depan mata Sari. Kaca bingkai itu hancur berkeping-keping. Bunyinya terdengar persis seperti patahan hati gadis itu yang kini tak bersisa lagi. Belum sempat Sari memungut serpihan foto itu, kerah belakang kebayanya dicengkeram dengan sangat kasar dari belakang. 2 orang preman berotot besar menyeret tubuh kurus kering Sari tanpa belas kasihan. Gadis itu meronta, menangis, dan berteriak memanggil ayahnya yang telah tiada. Kuku-kukunya yang kotor berusaha mengais lantai tanah, namun tenaga rentannya sama sekali bukan tandingan mereka. Ia diseret layaknya karung rongsokan tak berharga, melewati ambang pintu gubuknya sendiri yang kini telah hancur berantakan. Dengan satu ayunan kasar, tubuh lemah Sari dilemparkan keluar rumah. Ia terjerembab keras. Wajahnya menghantam genangan lumpur merah yang dingin dan menjijikkan di halaman depan gubuknya. Air hujan yang bercampur dengan air matanya mendarat di atas kulitnya yang menggigil kedinginan. Di hadapannya, Juragan Darman melangkah keluar dengan payung hitam besar yang dipayungkan oleh anak buahnya, berdiri menjulang di atas penderitaan gadis itu dengan seringai iblis yang sangat sempurna. Malam itu, pertahanan terakhir Sari telah runtuh sepenuhnya, membawanya jatuh ke titik nadir paling gelap di mana tak ada satupun cahaya harapan yang sudi menembusnya.
Rintik hujan gerimis yang turun dari langit kelabu sore itu, terasa bagaikan ribuan jarum es yang menghujam kulit pucat Sari tanpa ampun. Tubuh kurusnya yang berbalut kebaya katun usang dan basah kuyup kini terjerembab tak berdaya di atas kubangan lumpur merah di halaman depan gubuknya. Setiap kali ia mencoba mengangkat wajahnya, hawa dingin yang menggigit langsung membekukan sisa-sisa tenaga di persendiannya. Lumpur lengket dan menjijikan itu menodai wajah ayunya, menyusup ke sela-sela rambut hitamnya yang awut-awutan, dan mengotori luka-luka lecet di lutut serta telapak kakinya. Ia terlihat tak lebih dari sekadar onggokan sampah tak bernyawa yang dibuang begitu saja ke jalanan. Di atasnya, berdiri menjulang sosok Juragan Darman, terlindung dengan sangat nyaman di bawah naungan payung hitam raksasa yang dipegangi oleh salah satu preman berwajah beringasnya. Pria tambun itu menatap mangsanya dengan sorot mata yang memancarkan kepuasan sadis, menikmati setiap detak penderitaan yang terpancar dari tubuh gadis malang yang tengah menggigil hebat di bawah kakinya. Di sekeliling halaman yang becek itu, puluhan pasang mata warga kampung telah berkumpul dalam keheningan yang sangat menyiksa. Para tetangga yang biasanya saling sapa setiap pagi, kini hanya berani berdiri mematung di pinggir jalan tanah, membentuk pagar manusia yang pengecut. Ibu-ibu yang sedang menggendong anak balitanya menutupi mulut mereka dengan selendang, menahan isak tangis ketakutan, sementara para pria dewasa menundukkan kepala dalam-dalam, tak satu pun dari mereka yang memiliki cukup nyali untuk melangkah maju membela Sari. Ketakutan yang ditanamkan oleh kekuasaan dan uang kotor Juragan Darman telah melumpuhkan nurani satu kampung secara massal. Keheningan mereka yang mencekam, yang hanya dipecahkan oleh suara derai hujan dan ringkikan petir di kejauhan, menjadi pukulan batin yang paling menghancurkan bagi Sari. Di tengah lautan manusia yang mengenalnya sejak kecil, ia mati dalam kesendirian yang absolut. Tak ada satupun tangan yang terulur untuk menyelamatkannya dari cengkeraman iblis ini. Dengan langkah pelan yang sengaja diatur untuk memperpanjang siksaan psikologis, Juragan Darman memajukan kaki kanannya. Suara sol sepatu kulit pantofelnya yang berdecak menjijikan saat menginjak lumpur merah terdengar sangat nyaring. Pria berkalung emas raksasa itu kemudian berjongkok dengan susah payah karena terhalang perut buncitnya, membawa wajah bengisnya yang berminyak mendekat ke wajah Sari. Aroma parfum manis murahan yang menyengat langsung menusuk hidung gadis itu, mengalahkan bau anyir tanah basah. Tanpa sedikit pun belas kasihan, tangan gemuk Darman yang dipenuhi cincin batu akik raksasa terulur dengan cepat, mencengkeram rahang bawah Sari dengan sangat kasar. Jari-jari kasarnya menekan tulang rahang. Gadis itu begitu kuat hingga Sari memekik tertahan karena rasa sakit yang seakan siap mematahkan tulang wajahnya. Darman memaksa Sari untuk mendongak, menatap langsung ke dalam sepasang mata sipitnya yang berkilat-kilat penuh kekejaman. Lihat sekelilingmu, tikus got. Lihat betapa tak berharganya nyawamu di mata orang-orang miskin bodoh ini. Desis Darman dengan suara parau yang menggetarkan udara di sekitar wajah Sari, cipratan ludahnya mengenai pipi gadis yang basah oleh air mata dan hujan. Pria itu menyeringai lebar, memamerkan deretan giginya yang menguning karena tembakau. Tidak ada yang sudi mati demi gembel sepertimu. Hutang bapakmu sudah jatuh tempo, bunganya sudah menggunung hingga kau jual ginjalmu pun tak akan cukup untuk melunasinya. Kau sudah tamat. Gubuk reot ini, tanah becek ini, semuanya sudah menjadi milikku. Dan malam ini juga, kau akan tidur bersama anjing-anjing liar di emperan pasar sana. Ucapan kejam itu dilontarkan layaknya racun mematikan yang disuntikan langsung ke dalam jantung Sari, mematikan sisa-sisa harapan yang masih berkedip lemah di dasar jiwanya. Sari hanya bisa merintih pilu melalui bibirnya yang bergetar hebat. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan hujan dan lumpur, menciptakan jalur-jalur keputusasaan yang sangat menyayat hati. Ampun, Juragan. Saya mohon demi Tuhan, jangan usir saya dari sini. Ini satu-satunya kenangan bersama bapak saya. Ratap Sari dengan suara serak yang nyaris putus, menelan ludah yang terasa seperti menelan pecahan beling. Tangannya yang dipenuhi bekas luka melepuh berusaha meraih ujung kemeja batik Darman, mengemis setetes empati dari hati yang telah lama mati. Namun, permohonan tulus itu justru disambut dengan tawa keras yang menggelegar dari Darman dan belasan premannya. Tawa pongah yang merobek langit senja dan mempertegas betapa rendahnya derajat manusia miskin di hadapan uang dan kekuasaan absolut. Darman tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada rahang Sari dengan dorongan kasar, membuat gadis itu kembali tersungkur ke dalam genangan lumpur. Pria tambun itu berdiri tegak, merapikan letak kerah bajunya dengan gaya aristokrat rendahan yang sangat menjijikan. Ia kemudian menarik sedikit ujung celana kainnya ke atas, lalu menyodorkan kaki kanannya ke depan,
tepat beberapa sentimeter dari wajah Sari yang tertunduk menangis. Sepatu kulit pantofel impor itu kini kotor, berlumuran lumpur merah yang lengket dan tanah yang becek. Di detik itulah, ide paling biadab dan merendahkan martabat muncul di dalam kepala sang lintah darat. Ia ingin menghancurkan harga diri gadis ini, hingga menjadi butiran debu yang tak bisa disatukan lagi seumur hidupnya. Kau ingin aku berbaik hati, heh? Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 malam lagi untuk tidur di teras gubuk ini, sebelum besok pagi alat beratku meratakan semuanya dengan tanah. Ucap Darman dengan intonasi lambat yang sangat mematikan. Ia menunjuk ujung sepatunya dengan tongkat kayu berukir naga miliknya. Tapi ada harganya. Sepatuku kotor karena menginjak halaman becakmu ini. Bersihkan sekarang. Dan aku tidak mau kau menggunakan tanganmu yang dekil itu. Gunakan lidahmu. Jilat telapak dan ujung sepatu kulitku ini sampai mengkilap seperti baru. Lakukan sekarang, atau malaikat maut akan menjemputmu di selokan malam ini. Perintah itu meledak bagaikan bom atom di telinga warga yang menonton. Beberapa ibu-ibu memalingkan wajah sambil menangis terisak, tak sanggup melihat kebiadaban yang telah melampaui batas kemanusiaan tersebut. Waktu seolah membeku bagi Sari. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Permintaan itu bukan hanya merampas tempat tinggalnya, tapi merobek seluruh sisa harga diri dan kehormatannya sebagai seorang manusia. Ia menatap lekat-lekat ujung sepatu kulit yang dipenuhi lumpur menjijikan itu. Pikirannya kosong, jiwanya hancur berkeping-keping. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan pandangannya, tanpa sadar tangan kirinya merogoh saku kebayanya yang basah kuyup, menggenggam erat sebuah sapu tangan sutra kumal peninggalan pengemis tempo hari. Sebuah janji gila terngiang samar di telinganya. Aku akan kembali sebelum matahari terbenam di hari ketiga. Namun itu hanyalah angan-angan kosong. Sang penyelamat tak akan pernah datang. Ditelan oleh realita yang kejam, Sari menutup matanya yang bengkak, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Perlahan, dengan isak tangis yang tertahan di tenggorokan, gadis malang itu mencondongkan wajahnya menuju lumpur di ujung sepatu sang lintah darat, bersiap menyerahkan harga dirinya di titik nadir yang paling absolut. Hujan gerimis yang membasahi senja kelabu itu seolah ikut menangisi kematian harga diri seorang manusia. Waktu merangkak maju dengan sangat lambat, terasa bak ribuan silet berkarat yang menguliti kewarasan Sari perlahan-lahan. Jarak antara wajah ayunya yang cemong oleh lumpur dengan ujung sepatu kulit pantofel juragan Darman kini tersisa kurang dari sepenggal jengkal. Bau anyir tanah basah bertabrakan secara memualkan dengan aroma parfum murahan, semir sepatu, dan lumpur kotor yang menempel tebal di sol sepatu pria tambun tersebut. Sari memejamkan mata bengkaknya rapat-rapat, mengunci erat jendela jiwanya dari dunia yang telah begitu kejam mengkhianatinya. Tangannya yang dipenuhi luka melepuh mencengkeram kuat sapu tangan sutra kumal di dalam saku kebayanya yang basah kuyup, seolah kain kotor peninggalan sang pengemis itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudera keputusasaan yang siap menenggelamkannya ke dasar neraka. Dalam keheningan yang mencekam itu, Sari telah mematikan seluruh saraf perasaannya, bersiap merelakan kehormatannya diinjak-injak hingga menjadi serpihan debu yang tak berharga. Di atasnya, Juragan Darman menahan napas dalam ekstasi kesombongan yang meluap-luap. Pria berhati iblis itu tersenyum lebar hingga gusi hitamnya yang rusak karena tembakau terlihat jelas. Matanya berkilat-kilat memancarkan kepuasan sadis yang tak terlukiskan. Ia sengaja sedikit mengangkat ujung sepatunya dengan gaya aristokrat gadungan, memastikan bahwa begitu bibir bergetar gadis itu menyentuh kulit sepatunya, seluruh warga kampung akan merekam detik-detik kehancuran absolut tersebut di dalam ingatan mereka selamanya. Para tetangga yang berdiri mematung di balik hujan hanya bisa menundukkan kepala semakin dalam. Beberapa ibu-ibu bahkan menggigit ujung selendang mereka hingga nyaris robek demi menahan jeritan histeris. Keheningan yang menekan dada itu begitu absolut. Seakan-akan malaikat maut sendiri tengah turun untuk mencabut sisa-sisa nyawa dan martabat dari halaman gubuk reot yang malang tersebut. Sari menghembuskan napas terakhir dari sisa perlawanannya, menundukkan kepalanya, memajukan wajahnya 1 sentimeter terakhir menuju tumpukan lumpur menjijikan di ujung sepatu itu. Namun, tepat pada detik ketika selai rambut Sari yang basah nyaris menyentuh permukaan lumpur di sepatu Darman, semesta menolak keras untuk membiarkan kebiadaban itu terjadi. Sebuah getaran pelan mulai merambat dari dasar tanah merah yang becek. Awalnya, getaran itu hanya terasa seperti riak kecil yang membuat genangan air di kubangan lumpur bergetar pelan membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Namun, dalam hitungan 2 tarikan napas, getaran itu membesar secara eksponensial menjadi gemuruh dahsyat yang menggetarkan tulang rusuk setiap manusia yang hadir di sana.
Bumi di bawah telapak kaki mereka seolah sedang bernapas dengan kemarahan yang meluap-luap. Kerikil-kerikil tajam terlempar ke udara, dan lumpur merah memercik liar. Suara bising yang terdengar selanjutnya bukanlah gemuruh guntur dari langit mendung, melainkan raungan mesin bertenaga raksasa yang menggema memantul di dinding-dinding sempit gang kampung kumuh tersebut. Raungan V8 turbo ganda yang sangat buas, maskulin, dan menjanjikan kehancuran total bagi siapapun yang berani menghalangi jalannya. Juragan Darman tersentak kaget. Tawa pongahnya seketika tersedak dan mati di tenggorokan. Perut buncitnya terguncang saat ia kehilangan keseimbangan selama sekian detik karena tanah yang bergetar. Ia menoleh dengan cepat ke arah ujung jalan masuk kampung. Matanya yang sipit menyipit tajam berusaha menembus tirai hujan gerimis. Belasan preman beringasnya yang tadi tertawa puas kini terdiam kaku. Wajah sangar mereka perlahan digantikan oleh kebingungan mistis. Tangan-tangan mereka yang menggenggam balok kayu dan linggis besi mulai gemetar tanpa alasan yang jelas. Dari balik kabut tipis dan kegelapan senja yang perlahan turun, seberkas cahaya putih kebiruan dari deretan lampu LED high beam menyala terang benderang, menyilaukan mata seperti rentetan kilat yang menyambar langsung ke wajah. Cahaya itu begitu menusuk, hingga membelah kegelapan kampung miskin tersebut, bagaikan pedang malaikat keadilan yang turun membawa murka surgawi. Diikuti oleh suara derak aspal yang digilas tanpa ampun oleh ban-ban berukuran masif, iring-iringan kendaraan raksasa itu akhirnya menampakkan wujud aslinya, mengantarkan teror psikologis yang seketika membekukan pembuluh darah para preman bayaran tersebut. 5 unit Mercedes-Benz G-Class AMG berwarna hitam legam, kendaraan tempur berlapis baja milik para miliarder elit yang harga satu spionnya saja mampu membeli separuh dari tanah kampung ini, meluncur pelan bak kawanan predator alfa yang sedang mengurung mangsa malangnya. Mobil-mobil itu bergerak dengan sinkronisasi yang sangat sempurna dan mulus tanpa cacat, menciptakan harmoni yang sangat kontras sekaligus mengerikan di atas jalanan tanah merah yang becek dan berlubang. Cipratan lumpur sama sekali tak mampu menodai kilau bodi mobil yang dilapisi cat pelindung tingkat militer tersebut. Mereka melaju rapat beriringan, memblokir total satu-satunya akses jalan masuk dan keluar dari halaman Gubuk Sari dalam formasi setengah lingkaran yang mengancam. Tidak ada celah sedikit pun untuk lari. Raungan mesinnya yang bergemuruh pelan seolah menggeram merendahkan nyali preman-preman kampung yang mendadak merasa seperti sekelompok cacing tanah tak berharga yang dikepung oleh monster baja raksasa. Formasi pertahanan preman Darman runtuh seketika. Suara logam berdentang nyaring di udara saat linggis dan parang terlepas dari tangan mereka yang basah oleh keringat dingin, jatuh menghantam lumpur tanpa perlawanan. Kecongkakan di wajah Juragan Darman menguap secepat embun yang disengat langsung oleh terik matahari gurun. Wajah berminyaknya yang beberapa detik lalu memerah padam karena amarah dan euforia kekuasaan, kini berubah pucat pasi seputih kain kafan baru. Mulutnya menganga lebar baikan mas koki yang tercekik di daratan, tak mampu mencerna pemandangan hiperrealistis yang tersaji secara brutal di depan matanya. Pria itu menelan ludah yang terasa sebesar bola duri. Pikirannya menjerit panik mempertanyakan jenderal militer atau mafia gila mana yang salah alamat mendatangi teritori kumuhnya ini. Mobil SUV hitam kebanggaannya yang diparkir congkak di pinggir jalan kini tampak tak lebih dari sekadar mainan plastik rongsokan jika disandingkan dengan armada monster yang mengepungnya. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Sari perlahan membuka kedua kelopak matanya yang bengkak. Cahaya lampu mobil yang menyilaukan itu menerpa wajah basahnya, memberikan sensasi kehangatan yang sangat asing dan melindunginya dari sepatu Darman. Gadis itu menatap deretan raksasa baja tersebut dengan napas tertahan, sama sekali tak menyadari bahwa di dalam saku kebayanya, sapu tangan kumal itu tengah berdenyut, menjadi saksi bisu atas kedatangan sang dewa keadilan yang siap menyerahkan dunia ke telapak kakinya yang melepuh. Hujan gerimis yang mengiris senja seakan membeku di udara saat 5 monster baja Mercedes-Benz G-Class AMG itu mematikan mesinnya secara serentak. Keheningan yang menggantikan raungan beringas mesin V8 tadi terasa jauh lebih mencekam. Sebuah keheningan absolut yang membawa tekanan udara mematikan hingga nyaris meremukan paru-paru siapapun yang bernapas di halaman becek tersebut. Belasan preman bayaran Juragan Darman, yang beberapa menit lalu bertingkah bak penguasa alam semesta, kini mematung dengan wajah seputih kertas basah. Senjata-senjata tumpul mereka telah berjatuhan ke tanah tanpa ada yang menyuruh, seiring dengan rontoknya nyali murahan mereka ke dasar kubangan lumpur. Bahkan Juragan Darman sendiri kini tampak tak lebih dari seekor babi gemuk yang sedang menunggu giliran disembelih. Pria tambun itu menelan ludah yang terasa laksana pecahan kaca di tenggorokannya. Kakinya yang terbalut celana kain mahal bergetar hebat hingga lututnya saling beradu, menciptakan irama ketakutan yang sangat memalukan. Di tengah kelumpuhan massal itu, formasi rapat kelima G-Class tersebut perlahan membelah ke sisi kiri dan kanan,
membuka sebuah jalan penghormatan layaknya lautan merah yang terbelah untuk sang nabi. Dari ujung gang yang semakin gelap, meluncurlah sang raja jalanan sesungguhnya. Sebuah Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase berwarna hitam obsidian pekat membelah gerimis tanpa mengeluarkan suara mesin sedikitpun, bergerak mengambang bagaikan kapal hantu raksasa yang datang dari dimensi lain. Ornamen Spirit of Ecstasy yang terbuat dari kristal murni di atas. Kap mesinnya memancarkan cahaya keperakan yang mengiris kabut, sementara lapisan catbody mobil yang dikerjakan dengan tangan itu memantulkan siluet gubuk reot sari secara menyedihkan. Kemewahan absolut yang memancar dari kendaraan berharga puluhan miliar rupiah ini, menciptakan sebuah anomali visual yang gila saat disandingkan dengan kemiskinan ekstrim di kampung kumuh tersebut. Begitu ban berukuran raksasa dari Rolls-Royce itu berhenti menggelinding, pintu-pintu dari kelima G-Class terbuka secara serentak, membunyikan dentang logam berat yang terdengar seperti ketukan palu godam. 30 pria bertubuh kekar setinggi nyaris 2 meter melangkah keluar. Mereka mengenakan setelan jas hitam Tailor Made yang melekat sempurna, kacamata hitam anti-peluru, dan alat komunikasi taktis yang melingkar di telinga mereka. Wajah para pengawal elit ini datar tanpa ekspresi, sedingin balok es di kutub utara. Tanpa aba-aba verbal, mereka bergerak dengan sinkronisasi militer tingkat tinggi. Sebagian dari mereka langsung menyebar membentuk pagar betis, menyingkirkan para preman Darman layaknya menyingkirkan lalat-lalat pengganggu, memaksa orang-orang beringas itu mundur hingga punggung mereka menabrak dinding-dinding basah. Tak ada satupun dari preman itu yang berani membalas tatapan tajam para pengawal. Mereka tahu persis bahwa aura membunuh yang dipancarkan pria-pria berjas ini bukanlah gertakan jalanan murahan. Tontonan hiperrealistis itu belum berhenti menyiksa kewarasan warga kampung. 2 orang pengawal melangkah ke bagian belakang salah satu SUV, membuka bagasinya, dan mengeluarkan sebuah gulungan tebal. Dengan satu hentakan kuat, mereka menggelar sebuah karpet bludru berwarna merah marun yang sangat tebal dan bersih. Karpet mewah yang biasanya hanya diinjak oleh kepala negara dan bintang Hollywood itu, kini dibentangkan secara brutal di atas genangan lumpur merah yang becek. Warnanya yang menyala terlihat sangat kontras dan mencolok saat menutupi kotoran tanah di halaman gubuk sari. Ujung karpet merah itu bergulir mulus dan berhenti tepat 3 cm di depan wajah Sari yang masih terjerembab di tanah, seolah menjadi garis batas suci yang memisahkan neraka penderitaan gadis itu dengan surga keadilan yang akan segera datang. Lalu, momen yang membekukan aliran waktu pun tiba. Pintu belakang Rolls-Royce Phantom yang dirancang terbuka secara terbalik, Suicide Doors, itu bergerak membuka ke belakang secara perlahan dan elegan. Seorang asisten pribadi yang sangat rapi segera melangkah turun dari kursi depan, membuka sebuah payung hitam berukuran ekstra besar untuk melindungi sang majikan dari tetesan gerimis. Dari dalam kabin mobil yang memancarkan pendar lampu Starlit Headliner layaknya rasi bintang di langit malam, keluarlah sepasang kaki yang sangat jenjang. Sepatu Oxford kulit sapi Italia berwarna hitam mengkilap, tanpa setitik debu pun, melangkah turun dan menginjak karpet merah tersebut. Jahitan rapi dari celana panjang sutrawol yang dikenakannya memancarkan keangkuhan yang elegan. Saat pria itu akhirnya berdiri tegas seutuhnya di luar mobil, aura dominasi yang luar biasa masif meledak ke segala penjuru, menyedot seluruh oksigen di area tersebut hingga membuat dada juragan Darman sesak napas. Aroma parfum Create Aventus asli yang sangat maskulin, elegan, dan berkelas menguar kuat di udara, dengan brutal membunuh bau parfum manis murahan milik Darman serta menyingkirkan bau anyir tanah basah yang menyengat. Pria itu mengenakan setelan jas Armani 3 lapis berwarna abu-abu arang yang dipesan khusus, membungkus tubuh kekarnya dengan kesempurnaan absolut. Ia berdiri menjulang bak seorang kaisar yang baru saja turun dari singgasana langit untuk mengadili kebusukan bumi. Dengan gerakan lambat yang memancarkan otoritas penuh, pria itu mengangkat tangan kirinya, memamerkan jam tangan Patek Philippe bertahtakan berlian yang harganya melampaui seluruh aset yang dimiliki oleh Darman seumur hidupnya, dan melepas kacamata hitam Tom Ford yang menutupi wajahnya. Sari, yang sejak tadi membeku di atas lumpur tanpa berani bernapas, akhirnya memberanikan diri untuk mendongakkan wajah ayunya yang cemong berlepotan kotoran. Bulu mata lentiknya yang basah oleh air mata terbuka perlahan, menatap langsung ke arah sosok dewa penolong yang berdiri gagah di atas karpet merah di depannya. Mata gadis itu melebar hingga batas maksimal. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik yang mematikan. Pria di hadapannya memiliki rambut hitam legam yang ditata rapi ke belakang, kulit wajah yang bersih tanpa noda, dan rahang tegas yang memancarkan pesona triliuner tanpa tanding. Namun, di balik seluruh kemewahan yang membutakan mata itu, Sari mengenali sepasang manik mata tersebut. Sepasang mata elang yang tajam, dalam,
namun memancarkan kehangatan yang familiar. Dada gadis malang itu bergemuruh hebat. Kepingan puzzle di otaknya menyatu dengan benturan yang sangat keras. Pria berjas ratusan juta yang dihormati layaknya Tuhan oleh puluhan pengawal mematikan ini. Mata itu, garis wajah itu, dan sorot ketegasannya itu adalah dia. Gembel lusuh, bau got, dan sekarat yang nyaris mati di aspal jalanan. Pria kelaparan yang ia suapi dengan sisa nasi pera dan telur dadar gosong beberapa hari lalu. Sari menahan napasnya yang tercekat di tenggorokan. Tangannya yang berada di dalam saku meremas sapu tangan sutra kumal itu sekuat tenaga. Janji gila di siang bolong itu kini menjelma menjadi realita paling menakutkan sekaligus paling melegakan di depan matanya. Sang pengemis telah kembali sebelum matahari terbenam di hari ketiga, dan ia tidak datang untuk mengemis, melainkan untuk membumi hanguskan siapa saja yang berani menyentuh sehelai rambut malaikat penolongnya. Langkah kaki Arya Wirajaya di atas karpet merah bludru itu mengalun pelan. Namun efeknya memekakan telinga laksana dentuman meriam pembawa kiamat. Setiap kali sol sepatu Oxford kulit sapi Italia seharga puluhan juta rupiah itu menyentuh permukaan karpet, sisa-sisa kecongkakan Juragan Darman ikut terkikis habis, rontok menjadi serpihan debu yang paling hina. Hujan gerimis seolah enggan menyentuh setelan jas Armani abu-abu arang yang membalut tubuh kekar sang miliarder. Udara di halaman gubuk reot itu membeku. Tekanan atmosfernya melonjak drastis, hingga membuat belasan preman bayaran Darman kesulitan meraup oksigen. Mereka mundur teratur dengan punggung membungkuk, menundukkan pandangan dalam-dalam, tak sudi mengambil risiko bertatapan barang sedetik pun dengan sepasang mata elang Arya yang memancarkan badai es kemurkaan absolut. Pria yang 3 hari lalu ditendang hingga memuntahkan darah di pinggir aspal jalanan, kini menjelma kembali ke wujud aslinya. Sang raja rantai makanan, pemegang tahta tertinggi perekonomian kota yang kekuasaannya mampu meratakan satu wilayah hanya dengan sebuah goresan pena. Alih-alih langsung menghampiri lintah darat berbadan tambun yang kini gemetar parah hingga rahangnya beradu, Arya justru melangkah lurus menuju sosok kurus yang masih terjerembab di tepi genangan lumpur. Sari masih membeku, kelopak matanya yang bengkak melebar sempurna, menatap tak percaya pada transformasi gila yang tersaji di depan hidungnya. Napas gadis itu tertahan di tenggorokan saat pria dewa itu akhirnya berhenti tepat di depannya. Lalu, sebuah pemandangan yang menghancurkan logika akal sehat terjadi. Arya Wirajaya, pria yang harga pakaiannya cukup untuk memberi makan seluruh penduduk desa itu selama 1 dekade, tiba-tiba menekuk lututnya. Tanpa sedikitpun keraguan atau rasa jijik, sang CEO berlutut dengan satu kaki tepat di atas lumpur merah yang becek, membiarkan celana kain sutrawol mahalnya ternoda kotoran menjijikkan, menyejajarkan posisinya dengan gadis penjual kerupuk yang sedang berada di titik nadir kehidupannya. Suara helaan napas kaget dari kerumunan warga kampung terdengar berdesir membelah keheningan yang mencekam. Dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh kehati-hatian, seolah ia sedang menyentuh mahkota berlian paling rapuh di dunia, tangan besar Arya yang kini bersih sempurna dan beraroma maskulin Create Aventus terulur ke depan. "Kau menyimpan janjiku dengan baik, nak," bisik Arya, suaranya yang dalam, bariton, dan penuh wibawa mengalir hangat menembus telinga Sari, sangat kontras dengan aura membunuh yang ia pancarkan ke sekelilingnya. Gadis itu tersadar dari keterkejutannya. Air mata kembali membobol pertahanannya. Dengan jari jemari kasarnya yang bergetar dan dipenuhi luka lecet, Sari mengeluarkan sapu tangan sutra kumal dari dalam sakunya. Arya mengambil sapu tangan kotor pembawa sejarah itu, lalu dengan sangat hati-hati, ia menggunakan kain kumal tersebut untuk mengusap noda lumpur dan air mata yang mengotori pipi Ayu Sari. "Sudah cukup kau menangis. Mulai detik ini, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang berani membuatmu meneteskan air mata lagi," ucap Arya pelan namun berisi sumpah suci yang tak bisa dibantah oleh hukum semesta manapun. Sang miliarder kemudian menuntun bahu Sari, membantunya berdiri tegak dari atas lumpur penderitaan, dan menyuruh salah satu pengawal memayungi serta menyelimuti tubuh menggigil gadis itu dengan jas khusus. Begitu memastikan malaikat penolongnya aman, Arya memutar tubuhnya perlahan 180 derajat. Kelembutan hangat di wajahnya menguap seketika, digantikan oleh raut wajah iblis pencabut nyawa yang sangat menakutkan. Sorot matanya mengunci tepat ke arah Juragan Darman. Pria buncit itu kini tampak tak lebih dari seekor tikus tanah basah yang terjebak di sudut ruang eksekusi. Wajah berminyaknya sepucat mayat, keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran menembus pori-porinya, bercampur dengan rintik hujan. Tongkat kayu berukir naga kebanggaannya telah lama jatuh tergeletak di atas lumpur, terlupakan bersama sisa-sisa harga dirinya. Darman mencoba membuka mulutnya,
memaksakan pita suaranya yang lumpuh untuk merangkai kata. Tuan. Maafkan saya. Saya sungguh tidak tahu siapa Tuan sebenarnya. Ini semua salah paham. Rintih Darman dengan suara yang melengking menyedihkan. Kakinya yang lemas memaksanya merosot jatuh bersimpuh di atas genangan lumpur kotor tempat ia menyuruh Sari menjilat sepatunya beberapa menit yang lalu. Ironi yang mematikan ini disaksikan langsung oleh puluhan pasang mata warga kampung yang kini mulai berani mengangkat wajah mereka. Salah paham? Suara Arya membelah udara seperti sabetan pedang katana yang membeku, menggema rendah namun menusuk langsung ke ulu hati siapapun yang mendengarnya. Ia melangkah maju perlahan, berdiri tepat menjulang di atas tubuh gemuk Darman yang merangkak mundur ketakutan. Kau menghancurkan modal hidup gadis ini di aspal mendidih. Kau meludahiku, menendang rusukku hingga aku nyaris muntah darah. Dan hari ini, kau mencoba merampas kehormatan manusia yang nyawanya jauh lebih mulia dari seluruh garis keturunanmu. Arya mengangkat tangan kirinya, memberikan sebuah jentikan jari yang sangat pelan ke udara. Suara jentikan itu adalah tombol pelatuk eksekusi. 5 orang pengawal bertubuh raksasa langsung melangkah maju serentak dari balik punggung Arya. Masing-masing dari mereka menenteng sebuah koper Haliburton berbahan titanium solid. Dalam hitungan detik yang tersinkronisasi sempurna, kelima koper itu dibuka tepat di hadapan wajah Juragan Darman. Sinar dari lampu mobil G-Class langsung menyinari isi koper-koper tersebut, memantulkan warna merah keunguan dari ribuan tumpukan uang kertas Rp100.000 baru yang masih disegel rapat oleh pita bank. Jumlahnya bukan lagi jutaan, melainkan mencapai angka miliaran rupiah secara tunai yang baunya langsung mengalahkan aroma kotor di udara. Darman membelalakan matanya hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Napasnya tersengal-sengal melihat gunung kekayaan absolut yang seumur hidup tak pernah ia lihat secara langsung itu. Kau bilang hutang ayah gadis ini sudah menggunung? Kau menyuruhnya menjilat sepatu kotor MU demi ampunan. Desis Arya dengan seringai dingin yang mengerikan. Ia memberikan anggukan kecil kepada asisten pribadinya. Tanpa belas kasihan sedikitpun, kelima pengawal itu membalikan koper mereka secara serentak. Brak! Ratusan gepok uang tunai bernilai miliaran rupiah itu tumpah ruah bagaikan air bah, menghantam tepat di atas kepala, wajah, dan dada Juragan Darman, lalu berhamburan jatuh menutupi genangan lumpur merah di sekelilingnya. Uang kertas yang menjadi dewa sembahan sang lintah darat itu kini berserakan tak berharga, bercampur dengan tanah becek dan kotoran. Darman tersedak, tenggelam di bawah tumpukan uang yang menimbun separuh tubuhnya, tak mampu bergerak maupun bernapas karena beban syok psikologis yang melampaui batas kewarasannya. Warga kampung memekik tertahan melihat pertunjukan kekuatan ekstrim tersebut. Sambil merapikan kancing jas Armaninya dengan gestur elegan yang mematikan, Arya menjatuhkan vonis terakhirnya di bawah rintik hujan. Uang sampah itu bukan hanya untuk melunasi hutangnya. Dengan uang kotor itu, aku baru saja membeli setiap jengkal tanah di kampung ini, termasuk rumahmu, lahanmu, dan seluruh udara yang kau hirup, ucap sang CEO. Suaranya menggema laksana guntur yang membelah bumi. Ia menatap jijik pria gemuk yang menangis terseduh-seduh di bawah tumpukan uang tersebut. Kalian semua menjadi saksi. Tanah ini sekarang adalah milikku. Dan hewan kotor ini, menyingkir dari tanahku sekarang, sebelum aku membuatmu menghilang dari muka bumi selamanya. The mic drop tereksekusi dengan sempurna. Keadilan absolut telah ditegakkan melalui badai kekayaan yang brutal, menenggelamkan sang antagonis ke dasar kehinaan yang tak berujung, dan menandai berakhirnya penderitaan kelam di bawah kekuasaan lintah darat. Hujan gerimis yang membasahi bumi senja itu seolah berubah menjadi hujan air mata keputusasaan bagi Juragan Darman. Tubuh buncitnya yang tadi berdiri angkuh bagaikan raksasa tak terkalahkan, kini tersungkur menyedihkan di dasar kubangan lumpur merah, tertimbun oleh tumpukan uang tunai bernilai miliaran rupiah yang berhamburan dari 5 koper titanium. Kertas-kertas merah keunguan bergambar pahlawan nasional itu, benda yang selama ini ia sembah bagaikan Tuhan dan ia jadikan senjata untuk menindas kaum lemah, kini menempel di wajahnya yang berminyak dan basah oleh keringat ketakutan. Bau kertas uang baru yang menyengat itu tidak lagi membawa euforia keserakahan, melainkan aroma kehancuran yang sangat absolut. Darman tersedak hebat. Napasnya putus-putus seperti ikan pari yang ditarik ke daratan. Ia mencoba merangkak mundur, mengais-ngais lumpur dengan jari-jarinya yang dihiasi batu akik raksasa, namun tatapan membeku dari 5 pengawal berjas hitam di sekelilingnya memaku tubuhnya ke tanah.
Uang yang ia agung-agungkan kini menjadi pusara kehinaannya sendiri di hadapan seluruh warga kampung yang menonton dalam kebisuan penuh kepuasan. Di tengah atmosfer kengerian yang mencekik itu, sayup-sayup terdengar suara lengkingan sirine dari kejauhan yang membelah derai hujan. Suara itu semakin lama semakin keras, bersahut-sahutan menciptakan simfoni keadilan yang datang tepat pada waktunya. 3 unit mobil patroli kepolisian lengkap dengan lampu strobo biru dan merah yang menyilaukan menerobos masuk ke jalanan kampung becek tersebut, berhenti tepat di belakang barikade armada G-Class milik Arya. Asisten pribadi Arya, seorang pria berkacamata dengan raut wajah tanpa ampun, melangkah maju membelah tumpukan uang sambil membawa sebuah tablet pipih bercahaya. Dengan intonasi datar, presisi, dan setajam silet bedah, asisten itu membacakan rentetan dakwaan yang telah disusun oleh tim legal Wirajaya Corp selama 3 hari terakhir. Darman Sutanto, Anda didakwa atas rangkaian tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak selama 10 tahun terakhir, lintah darat ilegal, dan pemerasan dengan ancaman kekerasan. Seluruh aset Anda, termasuk sertifikat tanah bodong yang Anda rampas dari warga miskin, telah kami bekukan secara resmi malam ini. Mendengar vonis mati atas seluruh kerajaan kotornya, tangis Darman meledak menjadi raungan yang sangat memilukan dan merendahkan martabat. Pria gemuk itu merangkak maju, tak memedulikan kemeja batiknya yang kini hitam oleh lumpur kotor, berusaha menggapai ujung sepatu pantofel milik Arya Wirajaya. Namun, sebelum jari gemuknya sempat menyentuh debu di sepatu sang CEO, 2 orang petugas kepolisian bertubuh tegap telah lebih dulu meringkusnya. Borgol besi dingin dipasangkan secara paksa ke pergelangan tangannya, menciptakan bunyi klik tajam yang menandai akhir dari masa lalunya yang congkak. Ampun, Tuan Wirajaya. Saya mohon, ambil semua harta saya, tapi jangan penjarakan saya. Saya tidak akan bisa bertahan di sana, saya mohon. Ratap Darman dengan wajah berlinang air mata dan ingus, diseret tanpa belas kasihan melintasi lumpur becek yang sama persis dengan tempat ia menyuruh Sari menjilat sepatunya 10 menit yang lalu. Karma dibayar kontan, roda kehidupan berputar menggilas sang tiran hingga menjadi butiran debu yang tak berharga, diiringi oleh sorak-sorai tertahan dari para warga yang akhirnya merdeka dari belenggu ketakutan. Sementara keadilan ditegakkan dengan brutal di luar sana, Sari telah diselamatkan dari badai penderitaannya. Tubuh kurusnya yang menggigil kedinginan telah diselimuti oleh jas Armani hangat yang langsung diberikan oleh Arya. Gadis malang itu dituntun dengan penuh penghormatan layaknya seorang putri kerajaan untuk masuk ke dalam kabin Rolls-Royce Phantom yang megah. Begitu pintu setebal brankas itu ditutup, suara bising dunia luar seketika lenyap, digantikan oleh keheningan absolut dan alunan musik klasik yang sangat menenangkan. Hawa dingin dari pakaiannya yang basah langsung diusir oleh penghangat kabin premium, sementara aroma kulit asli dan kayu walnut berkualitas tinggi memanjakan penciumannya. Sari duduk meringkuk di atas kursi kulit putih yang selembut awan, matanya yang sembab menatap nanar ke arah sepatunya yang kotor, takut menodai karpet wol tebal di bawah kakinya. Ini adalah keajaiban yang melampaui batas kewarasannya. Dari tidur beralaskan tanah basah di gubuk reot yang nyaris dirobohkan, kini ia meluncur membelah malam menuju istana kemegahan. Perjalanan malam itu berakhir di sebuah gerbang besi raksasa yang terbuka secara otomatis, mengantarkan Rolls-Royce tersebut memasuki pekarangan istana kediaman keluarga Wirajaya yang luasnya menyamai lapangan golf. Begitu tiba, Sari langsung disambut oleh barisan pelayan berseragam rapi dan tim dokter spesialis pribadi yang telah disiagakan. Tangan kasar gadis itu yang melepuh, bernanah, dan dipenuhi goresan aspal akibat menggoreng kerupuk puluhan ribu kali, kini dibersihkan dengan antiseptik beraroma mawar, diobati dengan salep luka bakar paling mutakhir, dan dibalut dengan perban medis yang sangat lembut. Tak ada lagi bau tengik minyak goreng murah. Tak ada lagi jelaga arang yang mengotori pipi ayunya. Setelah mandi air hangat yang membasuh seluruh penderitaan masa lalunya, Sari mengenakan sebuah gaun sutra sederhana namun sangat elegan yang telah disiapkan untuknya. Rambutnya yang hitam panjang dikeringkan dan disisir rapi, memunculkan kembali kecantikan alami yang selama ini terkubur oleh kerasnya kemiskinan. Malam itu, di ruang kerja Arya yang berlantaikan marmer Italia dan dihiasi oleh rak-rak buku klasik menjulang tinggi, sang CEO menemuinya. Arya telah berganti pakaian dengan setelan santai yang bersih, menatap Sari dengan sepasang mata elang yang kini memancarkan kehangatan seorang pelindung. Pria itu menyodorkan sebuah map kulit eksklusif bertahtakan logo emas Wirajaya Corp ke atas meja kaca di hadapan Sari. Suaranya yang berat memecah keheningan ruangan. Buka map itu, nak. Itu bukan sedekah, apalagi hadiah cuma-cuma.
Itu adalah harga yang pantas untuk sebuah ketulusan yang telah menyelamatkan nyawaku di jalanan neraka waktu itu. Dengan tangan yang dibalut perban putih bersih, Sari membuka map tersebut perlahan. Mata gadis itu membelalak. Air mata haru kembali menetes ketika ia membaca deretan huruf di atas kertas berstempel resmi tersebut. Itu adalah akta kepemilikan mutlak atas sebuah pabrik produksi makanan dan kerupuk modern berskala nasional. Tangan kasar yang dulu mengais pecahan kerupuk kotor di aspal mendidih, kini diserahi kunci sebuah kerajaan bisnis. Dalam tangis kebahagiaan yang meluap-luap, Sari akhirnya menyadari bahwa roda kehidupan tidak pernah benar-benar kejam. Ia hanya sedang menunggu tangan yang tepat untuk memutarnya ke arah cahaya keemasan.